Novel Menara Kosmik berlanjut lagi di part ke-83 dengan judul kali ini adalah Tersembunyi di Balik Bayang. Selamat mendengarkan cerita naratif audio novel ini. Menara Kosmik 83, rubah roh kegelapan, membawa Qin Feng, dengan cepat menyerbu ke ngarai di depannya. Seketika, kabut tebal yang mengepul muncul. Di dalam kabut itu terdapat aura iblis yang kuat. Jika orang biasa bersentuhan dengannya, badan mereka akan langsung membusuk, membuat mereka tidak dapat hidup atau mati. Namun, aura iblis ini, terlepas dari kekuatannya, tidak melukai Qin Feng sedikitpun. Hanya dengan pikiran, Qin Feng membuat semua kabut iblis itu mundur. Dalam radius 3 zang, terciptalah ruang hampa yang sepenuhnya kebal terhadap segala kejahatan. Wus, rubah roh kegelapan melanjutkan perjalanannya yang cepat, menembus awan dan kabut. Ngarai itu dalam dan panjang. Bahkan dengan kecepatan penuh, rubah roh kegelapan membutuhkan waktu 1 batang dupa penuh untuk mencapai tujuannya. Di ujung ngarai terdapat pintu masuk gua yang sangat besar. Di sebelah kanan pintu masuk berdiri sebuah pilar batu, kira-kira setinggi manusia. Terukir di atasnya 2 karakter besar berwarna merah darah. Sarang naga. Cahaya pelindung yang kuat berputar-putar di sekitar pintu masuk gua. Bahkan Qin Feng pun tak bisa melihatnya sekilas. Apakah binatang iblis di sini naga raksasa? Tanya Qin Feng heran. Bukan, senior. Rubah roh kegelapan menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, binatang iblis di gua ini adalah ular piton darah pemakan jiwa. Tapi ia sangat kuat dan hampir berubah menjadi naga, jadi ia menyebut dirinya naga. Begitu, Qin Feng tiba-tiba mengerti dan bertanya dengan suara rendah, lalu seberapa kuat ular piton darah pemakan jiwa ini? Rubah roh kegelapan berpikir sejenak dan menjawab, 3 tahun yang lalu, aku merasakan aura keberhasilannya naik ke alam kaisar mendalam tingkat kelima. Sekarang, 3 tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu berapa tingkat kultivasinya sekarang. Alam kaisar mendalam tingkat kelima. Qin Feng berpikir keras setelah mendengar ini. Sekalipun kecepatan kenaikan ular piton darah pemakan jiwa ini cepat, ia tak bisa berkembang banyak hanya dalam 3 tahun. Sekarang, ia seharusnya berada di sekitar tahap pertengahan alam kaisar mendalam tingkat kelima. Ular piton iblis setingkat itu bukanlah tantangan baginya. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan palu pemecah terlarang ungu emas. Mengangkat palunya tinggi-tinggi, Qin Feng menghantamkannya ke penghalang di pintu masuk gua. Raungan memekakkan telinga mengguncang langit, dan penghalang di pintu masuk langsung menyala dengan cahaya, berubah menjadi tirai cahaya tebal yang menghalangi jalan. Melihat ini, Qin Feng mengangkat palu pemecah penghalang ungu emasnya lagi dan menghantamkannya berulang kali. Bang, 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 setelah sekitar puluhan pukulan, penghalang di pintu masuk gua runtuh seketika. Itu berubah menjadi awan asap yang mengepul dan terbang ke segala arah. Tepat saat penghalang di pintu masuk gua meledak, raungan yang dipenuhi amarah tak terbatas menggelegar dari pintu masuk gua. Siapa yang berani masuk ke sarang nagaku? Bersamaan dengan suara itu, aura iblis yang sangat kuat dan mengerikan menyebar, menyapu dari kedalaman gua seperti badai. Di bawah aura iblis yang mengerikan ini, rubah roh kegelapan di bawah kaki Qin Feng langsung roboh ke tanah, badannya yang besar bergetar tak terkendali. Ini adalah kekuatan penghancur alami dari binatang iblis yang lebih unggul daripada yang lebih rendah. Ular kecil di dalam, dengarkan. Keluarlah dan hadapi kematianmu. Qin Feng meraung, suaranya menggelegar seperti guntur, berubah menjadi gelombang sonik dahsyat yang menghancurkan aura iblis. Baru setelah aura iblis runtuh, rubah roh kegelapan berani berdiri lagi. Bocah bodoh, kau mencari kematian. Mendengar kata-kata Qin Feng, ular darah pemakan jiwa di dalam gua menjadi murka. Seketika, seluruh gua bergetar hebat. Kepulan asap merah tua mengepul keluar dari gua. Saat asap merah tua mencapai Qin Feng, asap itu meledak dengan keras. Saat berikutnya, seorang pria tua, sekitar 70 tahun, mengenakan jubah hitam, berdiri di hadapan Qin Feng. Pria tua itu botak, kurus, dengan hidung bengkok dan wajah yang menyeramkan. Penampilannya jelas menunjukkan bahwa dia bukan orang yang baik. Dasar binatang kecil, kaulah yang barusan bicara omong kosong, menyuruhku keluar dan menghadapi kematianku. Tatapan lelaki tua itu, setajam pisau, tertuju pada Qin Feng, dan ia meraung. Kau ular kecil di dalam gua, balas Qin Feng tanpa menjawab. Dasar binatang kecil,
kau sedang mencari kematian. Mendengar ini, lelaki tua itu semakin geram, berteriak, aku telah menjelajahi dunia rahasia selama puluhan ribu tahun, dan tak seorang pun berani bersikap begitu tidak hormat kepadaku. Kaulah yang pertama dalam sejarah. Hari ini, jika aku tidak mengulitimu hidup-hidup, mencabik-cabikmu, aku tak akan mampu memadamkan kebencianku. Begitu ia selesai berbicara, lelaki tua itu tiba-tiba membuka mulutnya. Wus, detik berikutnya, pemandangan yang sangat mengerikan muncul. Mulut lelaki tua itu mengembang tanpa batas, langsung berubah menjadi rahang merah darah yang mengerikan. Dari dalam rahang itu, daya hisap yang tak terlukiskan melonjak keluar. Seketika, energi spiritual dan kekuatan hukum langit dan bumi dari segala penjuru melonjak ke arah rahangnya bagai gelombang pasang. Badan Qin Feng bergetar hebat, jiwanya menjadi tak stabil dan gelisah, seolah ingin terbang keluar dari badannya dan menyerbu ke arah rahang yang menganga itu. Ah, senior, selamatkan aku. Saat itu, rubah roh kegelapan di bawah kakinya tiba-tiba bergetar hebat, membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang menyayat hati. Qin Feng melihat ke bawah dan terkejut. Ia melihat bayangan rubah semi-ilusi perlahan muncul dari badan rubah roh kegelapan dengan kecepatan yang terlihat, terbang menuju rahang yang menganga itu. Bayangan rubah semi-ilusi ini adalah badan jiwa rubah roh kegelapan. Ular piton darah pemakan jiwa, seperti namanya, berspesialisasi dalam melahap jiwa makhluk hidup untuk memperkuat dirinya. Tak heran jika badan jiwanya sendiri mulai goyah ketika rubah roh kegelapan membuka rahangnya yang menganga dan melahap semua yang ada di hadapannya. Kembalilah. Melihat ini, Qin Feng segera menyalurkan energinya ke dalam dantiannya dan berteriak. Gemuruh, kekuatan jiwa yang kuat dan tak terlihat tiba-tiba menyebar, dengan cepat menghancurkan kekuatan melahap ular darah pemakan jiwa. Segera setelah itu, kekuatan jiwa tak kasat mata itu berubah menjadi tangan tak kasat mata, menekan dengan kuat dan memaksa bayangan rubah semi-ilusi itu kembali ke badan rubah roh kegelapan. Terima kasih, senior, terima kasih. Rubah roh kegelapan, setelah selamat dari cobaan itu, diliputi rasa syukur, berulang kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. Situasi barusan benar-benar nyaris. Setelah jiwanya dilahap habis oleh ular sanca darah pemakan jiwa, ia hanya akan menjadi cangkang kosong, tak berbeda dengan kematian. Di saat yang sama, rubah roh kegelapan juga diam-diam terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Qin Feng, meskipun tingkat kultivasinya sederhana, memiliki kekuatan tempur yang begitu menantang surga, bahkan mampu melawan ular sanca darah pemakan jiwa yang begitu mengerikan. Kau, tinggalkan tempat ini dulu dan tunggu aku di pintu keluar ngarai. Qin Feng melompat dari punggung rubah roh kegelapan dan memberi perintah dengan keras. Siap, senior. Mendengar ini, rubah roh kegelapan merasa seolah-olah telah diampuni, dengan cepat berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tercepatnya. Menghadapi rubah roh kegelapan yang melarikan diri dengan panik, ular piton darah pemakan jiwa tidak mengejarnya, melainkan menatap tajam ke arah Qin Feng dengan ekspresi serius. Melihat bahwa ia tidak dapat melahap jiwa Qin Feng, ular piton darah pemakan jiwa tidak punya pilihan selain menutup mulutnya dengan frustrasi. Ia menatap Qin Feng dengan tajam dan bertanya, kau pasti monster tua yang sengaja menyembunyikan kultivasimu dan menyamar sebagai seseorang, kan? Bolehkah aku bertanya apa yang membawamu ke sini? Ia tidak percaya bahwa Qin Feng, di usia semuda itu, memiliki kekuatan yang begitu luar biasa. Pasti monster tua itu sengaja menekan kultivasi mereka dan menyamar. Aku datang untuk harta karun ini. Serahkan dengan patuh, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu, teriak Qin Feng. Kau datang untuk cairan jiwa kaisar roh dingin. Mendengar ini, ekspresi pria tua itu berubah drastis. Apa, harta karun ini adalah cairan jiwa kaisar roh dingin? Qin Feng juga sangat terkejut. Bahkan, rubah roh kegelapan juga tidak tahu harta apa ini. Baru 3 tahun yang lalu, ketika kekuatan ular piton darah pemakan jiwa mencapai tahap awal tingkat kelima alam kaisar mendalam, aura harta karun itu tanpa sengaja bocor. Rubah roh kegelapan, yang hanya mencium sedikit aura harta karun itu, merasakan jiwanya menguat secara halus. Hal ini membuatnya berani berspekulasi bahwa gua ular piton darah pemakan jiwa menyimpan harta karun yang menakjubkan. Lebih jauh lagi, tujuannya memberitahu Qin Feng hal ini adalah untuk menggunakannya sebagai alat untuk membunuh Qin Feng, membalas dendam atas pembunuhan putrinya. Apa, kau tidak tahu apa itu harta karun? Bibir lelaki tua itu berkedut hebat setelah mendengar ini, langsung menyadari bahwa ia telah dengan bodohnya membocorkan rahasia itu. Seandainya ia tahu ini,
seharusnya ia langsung menyebutkan harta karun apapun dan menggunakannya untuk mengusir Qin Feng. Tapi sekarang, sudah terlambat. Serahkan cairan jiwa kaisar roh dingin, dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu. Qin Feng menarik napas dalam-dalam, menahan kegembiraannya, dan berteriak keras. Menurut catatan purba, cairan jiwa kaisar roh beku adalah harta karun yang menantang surga yang secara alami lahir di tanah yang sangat yin dan dingin. Energi yin langit dan bumi, dalam jangka waktu yang panjang, terus-menerus melahap dan menyerap kekuatan jiwa yang berkelana di dunia, sehingga mengembun menjadi kristal jiwa. Akhirnya, setelah hampir 100.000 tahun pemeliharaan, setetes cairan jiwa kaisar roh beku lahir. Cairan jiwa kaisar roh beku ini tak ternilai harganya bagi para kultivator jiwa. Setelah diserap, cairan ini dapat menyebabkan kekuatan jiwa seorang kultivator jiwa melonjak dengan cepat. Tidak heran ular piton darah pemakan jiwa telah tumbuh hingga ukurannya saat ini. Ternyata gua itu sebenarnya menyembunyikan harta karun yang menantang surga seperti cairan jiwa kaisar roh beku. Aku bisa memberimu setetes cairan jiwa kaisar roh beku, tetapi aku harap setelah menerimanya, kau akan segera pergi dan tidak pernah mengganggu kultivasiku lagi. Pria tua itu merenung lama sebelum akhirnya memutuskan untuk berkompromi. Karena setelah penyelidikan sebelumnya, ia menemukan bahwa Qin Feng jauh dari sederhana. Meskipun tingkat kultivasinya tidak terlihat, kekuatan tempurnya sungguh luar biasa. Bahkan dengan kekuatan penuhnya, ia tak mampu menyerap sedikit pun kekuatan jiwa lawannya. Hanya ada satu kemungkinan, kekuatan Qin Feng pasti telah melampaui dirinya sendiri, sampai-sampai ia tak berdaya melawannya. Karena itu, ia akhirnya memutuskan untuk membayar demi menghindari masalah lebih lanjut, menawarkan setetes cairan jiwa kaisar roh beku kepada Qin Feng. Berikan padaku dulu. Qin Feng mengulurkan tangannya kepada lelaki tua itu. Rasa sakit yang mendalam terpancar di mata lelaki tua itu. Ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan sebuah botol giok kecil. Di dalamnya terdapat setetes cairan seukuran kacang kedelai. Cairan itu jernih, memancarkan aura Tao yang kuat. Melihat ini, Qin Feng segera meraihnya. Membuka botol itu, aura aneh langsung keluar. Hanya dengan mencium aroma aura itu saja, hambatan kekuatan jiwa Qin Feng menunjukkan tanda-tanda akan pecah. Tak diragukan lagi, inilah cairan jiwa kaisar roh beku yang asli. Haha, Qin Feng tak bisa menahan tawa, lalu segera menutup botol itu dan mengantonginya. Tuan, aku sudah memberimu cairan jiwa kaisar roh beku. Sekarang kau boleh pergi, kata lelaki tua itu tanpa ekspresi. Pergi, siapa bilang aku akan pergi, cibir Qin Feng. Dilihat. Dari sikap lelaki tua itu, ia jelas memiliki lebih dari setetes cairan jiwa kaisar roh beku. Karena itu, ia tidak bisa pergi sekarang. Kecuali lelaki tua itu bersedia menyerahkan seluruh cairan jiwa kaisar roh beku miliknya. Kau akan mengingkari janjimu, geram lelaki tua itu, amarahnya mencapai puncaknya. Apa aku bilang aku akan pergi, balas Qin Feng. Lelaki tua itu terdiam. Qin Feng sepertinya tidak mengatakan itu, hanya saja ia harus menyerahkannya terlebih dahulu. Nak, jangan coba-coba, geram lelaki tua itu dengan gigi terkatup, wajahnya muram. Baiklah, aku tidak ingin membuang waktu denganmu. Serahkan semua cairan jiwa kaisar roh beku dengan patuh, dan aku akan segera pergi. Qin Feng melambaikan tangannya dan berteriak. Kau gila, geram lelaki tua itu dengan geram. Dia telah dengan susah payah menjaga tanah yang sangat dingin dan yin ini selama ratusan ribu tahun. Setiap hari, dia harus menanggung invasi dan siksaan energi yin dan dingin yang menyakitkan. Yang dia inginkan hanyalah cairan jiwa kaisar roh es. Dan selama bertahun-tahun, dia hanya mendapatkan 5 tetes. Dia menyerap 2 tetes sendiri untuk meningkatkan kultivasinya. Dia dengan enggan memberikan 1 dari 3 tetes sisanya kepada Qin Feng. Tanpa diduga, anak ini masih serakah, ingin memeras setiap tetes terakhir darinya. Ini keterlaluan. Meskipun dia sangat waspada terhadap kekuatan Qin Feng, lelaki tua itu tidak tahan lagi. Paling buruk, dia akan bertarung dengan Qin Feng sampai mati. Kemudian dia akan melarikan diri ke tempat yang aman dan mengasingkan diri untuk menyembuhkan diri sejenak. Dengan cairan jiwa kaisar roh es, dia pasti akan pulih dengan cepat. Kemudian, dia bahkan bisa menggunakan tetes terakhir untuk melanjutkan peningkatannya. Memikirkan hal ini, lelaki tua itu menghentakkan kaki kanannya ke tanah dan tiba-tiba melayang ke udara. Sambil melayang di udara, lelaki tua itu berubah. Wus, seekor ular piton darah yang mengerikan,
panjangnya hampir 150 meter dan seluruhnya berwarna merah tua, muncul di udara. Badannya ditutupi sisik-sisik merah darah yang tak terhitung jumlahnya yang menggelegar. Setiap sisik ditutupi dengan pola-pola aneh yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura Tao yang kuat. Kepalanya yang besar seperti gunung dihiasi dua mata raksasa yang menyerupai lentera merah besar. Rahangnya yang menganga memperlihatkan deretan taring yang mengerikan. Dua tanduk tipis yang tajam tumbuh dari kepalanya, dengan jelas menunjukkan bahwa ia akan berubah menjadi naga. Beranikah kau datang dan melawanku? Ular piton darah pemakan jiwa meraung dengan suara manusia. Kau yakin ingin melawanku? Bibir Qin Feng melengkung membentuk senyum dingin. Cukup omong kosongnya. Hari ini, kau atau aku yang mati, gerutu ular piton darah pemakan jiwa. Demi dua tetes cairan jiwa kaisar roh beku yang tersisa, ia memutuskan untuk melawan Qin Feng sampai mati. Haha, baiklah, karena kau bersikeras mencari kematian, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Qin Feng tertawa, memiringkan kepalanya ke belakang. Begitu dia berbicara, dia tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, dengan cepat membentuk segel tangan, dan menunjuk ke alisnya. Dia saat ini hanya berada di puncak tingkat ketujuh alam yang mulia mendalam. Alamnya sangat berbeda dari ular sanca darah pemakan jiwa. Karena itu, dia harus menggunakan teknik rahasia terlarang untuk mengalahkannya. Lagi pula, meskipun dia sangat kuat, dia tidak mungkin mengalahkan lawan yang tujuh alam minor di atasnya. Gemuruh. Saat jari-jarinya menyentuh tanah, aura Qin Feng mulai melonjak dengan cepat. Puncak tingkat ketujuh alam yang mulia mendalam. Tahap awal tingkat ke-8. Tahap tengah. Tahap akhir. Tidak bagus. Merasakan aura Qin Feng meningkat pesat dengan kecepatan yang terlihat, ular sanca darah pemakan jiwa sangat khawatir. Qin Feng berhasil menahan teknik melahap jiwanya tanpa menggunakan teknik rahasia terlarang. Jika ia dibiarkan terus berkembang, apa yang akan terjadi padanya? Tidak, aku harus menghentikan teknik rahasianya, kalau tidak, aku pasti akan mati hari ini. Dengan pikiran ini, ular sanca darah melahap jiwa mengibaskan ekornya yang besar dan menukik turun dari langit, menerjang dengan ganas ke arah Qin Feng. Wus! Melihat ini, Qin Feng tanpa ragu, menggunakan teknik pergeseran bayangannya, menghilang dalam sekejap. Dengan ledakan yang memekakan telinga, ular sanca darah melahap jiwa membenturkan kepalanya ke tempat Qin Feng berdiri, menciptakan kawah besar yang tak terkira dalamnya. Debu dan puing-puing, bersama dengan awan limbah, berhamburan ke segala arah. Karena gagal mengenai sasarannya, ular sanca darah melahap jiwa menjadi murka. Ia tiba-tiba menarik kepalanya keluar dari kawah, melihat sekeliling, dan menemukan Qin Feng berdiri puluhan ribu kaki jauhnya, menatapnya dengan senyum licik. Mati! Badan ular sanca darah pemakan jiwa bergerak, dan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ia kembali menyerang Qin Feng. Dengan suara keras yang memekakkan telinga, gunung rendah setinggi kurang lebih 100 kaki di bawah kaki Qin Feng rata dengan tanah. Qin Feng lenyap lagi. Ah, dasar binatang kecil, kalau kau punya nyali, jangan lari. Berhenti dan lawan aku sungguhan. Ular sanca darah pemakan jiwa hampir meledak amarahnya. Mendengar ini, sosok Qin Feng menghilang, melangkah keluar dari kehampaan dan melayang di atas kepala ular sanca darah pemakan jiwa. Ia menjentikkan tangan kanannya, menghunus pedang ilahi jurang surgawi. Mengarahkan pedangnya ke ular sanca darah pemakan jiwa di bawah, ia meraung, ayo bertarung. Begitu ia berbicara, auranya kembali bergejolak, stabil di tahap tengah surga ke-9 alam mulia mendalam sebelum akhirnya berhenti. Dengan kekuatan sehebat ini, menghadapi ular sanca darah pemakan jiwa sudah lebih dari cukup. Mati! Ular sanca darah pemakan jiwa meraung, tiba-tiba melesat ke langit, menyerbu dengan ganas ke arah Qin Feng. Krak! Qin Feng mengangkat tinggi bilah pedang emasnya, mengikuti lintasan khusus, menebas berulang kali. Detik berikutnya, sinar pedang yang mengerikan, membawa 7 lapis niat pedang yang dahsyat, menebas tanpa ampun ke arah ular sanca darah pemakan jiwa. Bang! 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 Setiap kali sinar pedang mengenai punggungnya, ular sanca darah pemakan jiwa tersambar petir, beberapa retakan dalam yang menampakkan tulang seketika muncul di badannya. Darah, bersama sisik merah tua, berceceran di mana-mana. Ular sanca darah pemakan jiwa, yang menahan rentetan sinar pedang, akhirnya berhasil mencapai Qin Feng. Namun, tepat saat hendak melepaskan kartu trufnya,
badan Qin Feng berkelebat, dan ia menghilang tanpa jejak. Duar, sebuah lubang hitam raksasa diledakkan ke dalam kehampaan di depan oleh ular sanca darah pemakan jiwa. Tak tahu malu, ular sanca darah pemakan jiwa murka. Qin Feng mengabaikannya, muncul kembali dari sisi lain kehampaan, dan sekali lagi mengangkat pedang emasnya, menebas berulang kali. Gelombang sinar pedang lainnya melesat maju. Sekitar sebatang dupa kemudian, pertempuran berakhir. Berlumuran luha dan diambang kematian, ular piton darah pemakan jiwa menjerit putus asa dan jatuh ke tanah. Waktunya panen telah tiba, badan Qin Feng mengabur, dan ia dengan cepat turun dari langit. Qin Feng menjentikkan pedang emasnya, ujungnya mengarah langsung ke kepala ular sanca darah pemakan jiwa, dan berteriak tajam, serahkan semua cairan jiwa kaisar roh beku yang kau miliki, atau kau akan mati. Jika aku bersedia menyerahkannya, bisakah kau mengampuni nyawaku? Tanya ular sanca darah pemakan jiwa lemah, darah mengucur dari 7 lubangnya. Qin Feng berpikir sejenak dan menjawab, jika kau bersedia menyerahkan semua cairan jiwa kaisar roh beku dan kemudian tunduk padaku, aku tidak keberatan melepaskanmu. Ular sanca darah pemakan jiwa ini cukup kuat, sudah mencapai tahap pertengahan tingkat kelima alam kaisar mendalam. Jika ia bisa merekrutnya, itu seperti menambahkan sayap pada harimau. Namun, harapan Qin Feng langsung pupus begitu pikiran ini muncul. Ular sanca darah pemakan jiwa menjawab, aku bersedia menyerahkan cairan jiwa kaisar roh beku, tapi aku tidak bisa tunduk. Oh, bahkan menghadapi kematian, kau masih keras kepala, kata Qin Feng dingin. Tidak, senior, ular sanca darah pemakan jiwa menggelengkan kepalanya yang besar dan bergumam, bukannya aku tidak mau tunduk, melainkan sebuah tanda khusus telah disematkan di badanku oleh para leluhur tanah suci Fu Feng. Seumur hidupku, aku hanya bisa tetap berada di alam rahasia Fu Feng ini, tidak bisa pergi. Kalau tidak, jika aku pergi, aku akan menerima hukuman ilahi dan jiwaku akan tercerai-berai. Benarkah? Qin Feng tercengang mendengar ini. Ya, ular sanca darah pemakan jiwa mengangguk tegas dan melanjutkan, jika senior tidak percaya padaku, kau bisa menggunakan indera ilahimu untuk menyelidiki kedalaman lautan kesadaranku. Qin Feng segera menurut, melepaskan secerca indera ilahi ke dalam badan ular sanca darah pemakan jiwa. Akhirnya, dengan kerjasama ular sanca darah pemakan jiwa, sebuah bola cahaya samar ditemukan jauh di dalam lautan kesadarannya. Bola cahaya ini adalah tanda jiwa dewa khusus yang ditempatkan oleh para leluhur tanah suci Fu Feng. Setelah dihancurkan, ular sanca darah pemakan jiwa pasti akan musnah. Jika aku menggunakan artefak spasial untuk menghabisimu, apakah itu tidak masalah? Qin Feng menarik kembali indera ilahinya, berpikir sejenak, lalu bertanya lagi. Tidak, jawab ular sanca darah pemakan jiwa dengan jujur. Yang lain sudah mencoba ini sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Baiklah kalau begitu, serahkan cairan jiwa kaisar roh beku dulu. Qin Feng mendesah dalam hati dan berkata dengan suara berat. Menurutnya, ini pasti metode khusus yang dirancang oleh para leluhur tanah suci Fu Feng agar para binatang iblis ini dapat menjaga alam rahasia. Kalau tidak, jika para binatang iblis di sini bisa keluar dengan bebas, orang-orang tanah suci Fu Feng pasti sudah membawa mereka keluar untuk menjaga sekte. Baik, senior, aku akan segera memberikannya kepadamu. Ular sanca darah pemakan jiwa berjuang untuk bangkit dari tanah, berubah wujud menjadi seorang pria tua. Kemudian, dengan lambaian tangan kanannya, ia mengeluarkan 2 botol giok kecil. Setiap botol giok berisi setetes cairan jiwa kaisar roh beku. Qin Feng mengambilnya dengan santai dan bertanya dengan bingung, hanya 2 tetes. Ya, senior, cairan jiwa kaisar roh beku tidak mudah diproduksi. Selama bertahun-tahun, hanya 5 tetes yang diproduksi. Sebelumnya aku menyerap 2 tetes, dan masih tersisa 3 tetes. Pria tua itu menjelaskan dengan senyum masam setelah mendengar ini. Baiklah, bawa aku ke tempat lahirnya cairan jiwa kaisar roh beku. Qin Feng berpikir sejenak dan berkata, senior, tolong ikuti aku. Setelah pria tua itu selesai berbicara, ia segera berbalik dan berjalan menuju gua. Di bawah bimbingan pria tua itu, keduanya dengan cepat tiba di kedalaman gua. Itu adalah gua alam yang sangat besar. Area dalamnya cukup luas, puluhan ribu kaki persegi. Suhu di dalam gua sangat dingin, berdiri di sini seperti jatuh ke dalam gudang es. Stalaktit berbentuk aneh yang tak terhitung jumlahnya menggantung di langit-langit gua. Stalaktit itu banyak, besar, dan panjang. Pada saat ini,
Lelaki tua itu menunjuk ke dinding gua di sebelah kanan dan berkata, "Senior, lihat, cairan jiwa Kaisar Roh Beku lahir di tempat itu." Mendengar ini, Qin Feng segera melihat ke arah suara itu. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya ia menemukan petunjuk. Itu adalah dinding batu besar sehalus cermin. Di bawah dinding batu terdapat medan pengumpul yin alami yang istimewa. Medan seperti itu dengan mudah memunculkan energi yin dan dingin yang ekstrim. Di bawah dinding batu terdapat palung batu alami. Palung batu itu, yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui, dapat mengumpulkan semua energi yin ekstrim dan kekuatan jiwa yang berkelana di dunia. Palung itu membentuk kabut putih kabur, berputar-putar di tengahnya. Setelah bertahun-tahun, kabut itu akan mengembun menjadi air, membentuk setetes cairan jiwa Kaisar Roh Dingin yang sangat berharga, yang akan jatuh ke dalam palung. Terlebih lagi, dilihat dari kabut putih pekat di palung, seharusnya bisa mengembunkan setetes cairan jiwa Kaisar Roh Dingin lagi dalam waktu sekitar 1000 tahun. Setelah berpikir sejenak, Qin Feng segera menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan pisau emasnya. Ia memutuskan untuk mencabut dinding batu tempat lahirnya cairan jiwa Kaisar Roh Dingin, dan tempat yang sangat yin ini, lalu menyimpannya di menara kosmik. Laju aliran waktu di tingkat ke-6 menara kosmik 60 kali lipat dari dunia luar. 1000 tahun di dalam menara kosmik hanya 16 atau 17 tahun di luar. Jika ia mendapatkan menara kosmik yang lengkap, laju aliran waktu di tingkat ke-9 akan 90 kali lipat dari dunia luar. Dengan perhitungan seperti ini, hanya butuh 10 tahun lebih sedikit untuk membuat setetes cairan jiwa Kaisar Roh Dingin yang baru. Bahkan jika ia tidak bisa menggunakannya sendiri, ia bisa mewariskannya kepada keturunannya. "Ah, senior, apa yang kau lakukan?" Pria tua itu terkejut ketika Qin Feng mengeluarkan pisau emasnya. Ia mengira Qin Feng akan membunuhnya dan mundur ketakutan. "Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu," kata Qin Feng, mengayunkan pisau emasnya berulang kali. Sinar pedang yang mengerikan melesat keluar, menembus batu besar itu. Setelah memotong batu, Qin Feng langsung memasukkannya ke dalam menara kosmik. Kemudian, Qin Feng menggali tanah sedalam 3 kaki, mencabut medan khusus di bawah dinding batu dan memasukkannya juga. Kemudian, dengan pikiran, ia membentuk kembali medan yin yang sangat istimewa di lantai 6 menara kosmik. Pria tua itu terdiam dan menatap langit. Ia tidak menyangka Qin Feng begitu rakus, mengambil panci setelah makan dan minum sepuasnya. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng dengan dingin menatap pria tua itu dan berkata, "Apakah kau ingin hidup atau mati?" "Aku ingin hidup, aku ingin hidup." Pria tua itu menjawab tanpa ragu. "Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk hidup. Lakukan 2 hal untukku, dan jika kau melakukannya dengan baik, aku mungkin akan mengampuni nyawamu," kata Qin Feng. "Silakan beri perintah, senior. Aku akan melewati api dan air untukmu," kata lelaki tua itu dengan penuh semangat. "Pertama, dalam beberapa hari ke depan, bantu aku menemukan peluang terbaik. Kedua, bantu seorang kultivator bernama Susing membunuh lebih banyak monster iblis dan berjuang untuk memenangkan kejuaraan. Jika kau melakukan 2 hal ini dengan baik, aku mungkin akan melepaskanmu," kata Qin Feng tegas. Ia berencana untuk tinggal di sini dalam pengasingan untuk sementara waktu, fokus pada pemurnian 3 tetes cairan jiwa Kaisar Roh Beku. Sedangkan untuk dunia luar, ia akan menyerahkannya kepada ular sanca darah pemakan jiwa. Ular sanca darah pemakan jiwa ini mungkin adalah monster iblis terkuat di alam rahasia. Dengan bantuannya, Susing akan sulit kalah dalam kompetisi ini. Terlebih lagi, dengan bantuan ular sanca darah pemakan jiwa, Susing pasti akan menjadi terkenal. Setelah meninggalkan alam rahasia, ia pasti akan terkenal di seluruh benua. Inilah efek yang diinginkan Qin Feng. "Jangan khawatir, senior, aku pasti akan memenuhi harapanmu." Pria tua itu mengangguk tegas. "Baiklah, silakan. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini untuk berkultivasi. Jika terjadi sesuatu, kau bisa langsung kembali padaku." Qin Feng melambaikan tangannya. Karena tingkat kekuatan ular sanca darah pemakan jiwa terlalu tinggi, Qin Feng tidak memasang segel hidup dan mati padanya. Melakukan hal itu akan menjadi beban berat bagi Qin Feng, bahkan membebani jiwanya. Lagi pula, ular sanca darah pemakan jiwa telah ditundukkan, dan dia yakin ular itu tidak akan berani bertindak gegabah. Jika orang ini tidak patuh, melihatnya lagi berarti kematiannya.
Ular sanca darah pemakan jiwa memiliki kecerdasan yang sangat tinggi dan cukup pintar, seharusnya ia tidak melakukan hal bodoh. Setelah ular sanca darah pemakan jiwa pergi, Qin Feng segera mengeluarkan material arai berkualitas tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Dengan lambaian tangannya, semua material mengikuti lintasan khusus dan menghilang jauh ke dalam tanah. Dia mengangkat tangan kanannya dan membuat beberapa segel tangan. Tak lama kemudian, sebuah formasi raksasa terbentuk di dalam gua. Qin Feng segera memasuki menara kosmik. Di dalam aula samping kultivasi, Qin Feng mengeluarkan 3 botol giok kecil dan meletakkannya berdampingan di depannya. Di dalamnya terdapat 3 tetes cairan jiwa kaisar roh beku yang tak tertandingi. Aku ingin tahu, tingkat kultivasi jiwaku akan mencapai tingkatan apa setelah aku menyerap ketiga tetes cairan jiwa kaisar roh beku, gumam Qin Feng dalam hati, matanya berbinar-binar. Waktu berlalu dengan tenang, hari demi hari. Dengan bantuan ular sanca darah pemakan jiwa, ketenaran Susing meroket pesat, bagaikan minyak yang dituangkan ke api yang membara. Susing, di tengah sanjungan dan pujian yang tak henti-hentinya, benar-benar kehilangan jati dirinya. Kepribadiannya menjadi semakin arogan. Dia benar-benar mendominasi dan angkuh. Dia menghabiskan hari-harinya menunggangi ular sanca darah pemakan jiwa sepanjang ratusan kaki, berlarian dan pamer di mana-mana. Karena itulah, ia mendapatkan reputasi sebagai ksatria naga. Waktu berlalu bagai anak panah. Lebih dari 20 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Sementara lebih dari 20 hari telah berlalu di dunia luar, Qin Feng di dalam menara kosmik telah mengasingkan diri selama lebih dari 3 tahun. Berkat kerja kerasnya selama ini, ia tidak hanya berhasil menyerap dan memurnikan 3 tetes cairan jiwa kaisar roh beku, tetapi juga telah mencapai puncak tingkat ke-6 yang mulia jiwa. Dapat dikatakan bahwa ia telah naik 6 tingkat. Selain itu, tingkat seni bela dirinya juga meningkat, melompat dari tahap akhir tingkat ke-7 yang mulia mendalam ke tahap awal tingkat ke-8 yang mulia mendalam. Ia seolah terlahir kembali, dan kekuatan tempurnya meroket. Wus! Saat itu, Qin Feng tiba-tiba membuka matanya, yang memancarkan cahaya terang dan warna-warna keberuntungan. Ia tiba-tiba berdiri, meregangkan badan, dan bergumam pada dirinya sendiri, waktunya keluar. Setelah berbicara, badan Qin Feng bergerak dan dengan cepat tiba di aula samping di sebelahnya. Di dalam aula samping, terdapat sebuah kepompong merah tua yang besar. Permukaan kepompong ulat sutra itu dipenuhi dengan rune-rune aneh dan purba yang tak terhitung jumlahnya, memancarkan aura Tao yang kuat. Mengapa belum muncul juga? Kali ini, proses pemulihan leluhur Little Heaven membutuhkan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Qin Feng menatap kepompong itu dengan saksama, alisnya sedikit berkerut. Awalnya ia berpikir bahwa setelah ia mengasingkan diri, sisik surgawi bermata merah seharusnya juga muncul. Tanpa diduga, selain kepompong itu yang membesar dan memancarkan aura Tao yang lebih kuat, Little Heaven di dalamnya masih belum muncul. Baiklah, biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Semakin lama proses pemulihan leluhur Little Heaven, semakin besar manfaat yang akan diperolehnya. Ketika akhirnya muncul, ia mungkin akan membuat namanya terkenal dan menggemparkan dunia. Qin Feng tersenyum tipis. Setelah itu, ia langsung meninggalkan menara kosmik. Agar tidak menunda urusannya, ia telah menghitung waktu dalam hati. Kurang dari 2 atau 3 hari tersisa sebelum ia meninggalkan alam rahasia Fu Feng. Ia akan memanfaatkan waktu ini untuk menemukan Susing dan mengukuhkan identitasnya sebagai varian. Dengan begitu, para pembunuh naga itu tidak akan mengincarnya untuk sementara waktu. Selama ia punya cukup waktu untuk berkembang, ia pasti akan menjatuhkan para pembunuh naga itu dari tahta mereka di masa depan. Terutama guru misterius para pembunuh naga itu, ia pasti akan menginjak-injaknya dan menunjukkan kepadanya konsekuensi karena telah menyinggung Qin Feng. Saat muncul kembali, Qin Feng sudah berada di dalam gua di luar. Suhu di sini sangat dingin, hampir membeku. Sangat kontras dengan atmosfer hijau di dalam menara kosmik. Bahkan Qin Feng merasakan sedikit ketidaknyamanan saat pertama kali muncul di luar. Ia segera mengaktifkan api batinnya untuk menghangatkan badan dan pikirannya. Setelah berpikir sejenak, Qin Feng dengan santai menjentikkan pergelangan tangannya dan mengeluarkan lempengan giok emas. Lempengan giok ini adalah alat yang digunakan para pembunuh naga untuk berkomunikasi. Ia bertanya-tanya apakah target yang mereka incar telah berubah setelah lebih dari 20 hari.
Qin Feng menyelidiki dengan indera ilahinya dan segera menemukan pesan-pesan baru yang tak terhitung jumlahnya di dalam kepingan giok tersebut. Setelah melihat pesan-pesan ini, Qin Feng sangat gembira. Karena berita-berita ini hampir persis seperti yang ingin dilihatnya. 90% diskusi berkisar pada Su Xing. Misalnya, Su Xing telah membunuh seekor binatang Kaisar Suan tingkat puncak sendirian dan dengan paksa. Atau Su Xing tiba-tiba bertemu dengan ular sanca darah pemakan jiwa yang kuat. Tepat ketika semua orang mengira ia akan tamat, ular sanca darah pemakan jiwa, yang panjangnya lebih dari 500 kaki, agung dan akan berubah menjadi naga, tiba-tiba bersujud di hadapan Su Xing di hadapan semua orang, dengan sukarela tunduk kepadanya. Hal ini menyebabkan sensasi di seluruh dunia rahasia. Setiap orang yang memasuki dunia rahasia itu sangat terkejut. Su Xing menjadi terkenal dalam semalam, orang yang paling banyak dibicarakan. Ia bahkan mendapatkan gelar Ksatria Naga. Qin Feng berpikir sejenak dan dengan cepat menggunakan indera ilahinya untuk menyampaikan pesan, "Semuanya, bagaimana kabar Su Xing sekarang?" Tak lama kemudian, 4 informan pembunuh naga yang tersisa menjawab satu demi satu. "Bung, Su Xing sekarang adalah tokoh paling terkenal di dunia rahasia, dan kau bahkan tidak tahu tentangnya." "Ya, Bung, kau benar-benar ketinggalan zaman. Haha, setelah mendengar bahwa Su Xing sangat kuat, aku berhenti memantau orang lain dan diam-diam mengikutinya sejak saat itu. Aku tahu setiap gerakannya luar dalam. Ya, aku juga." Dilihat dari penampilan Su Xing akhir-akhir ini, dia jelas merupakan variabel yang dicari para pembunuh naga. Qin Feng tertawa puas mendengar ini. Benar saja, dengan promosi rahasia dan sanjungan yang disengaja, Su Xing telah menjadi pusat perhatian semua pembunuh naga. Sedemikian rupa sehingga mata dan telinga mereka semua meninggalkan target lain dan hanya terfokus pada Su Xing. Dan Su Xing menjadi variabel adalah kesimpulan yang sudah pasti, tidak ada yang bisa dengan mudah menggoyahkan posisinya. Namun, sebelum meninggalkan dunia rahasia, Qin Feng masih perlu bertemu Su Xing. Untuk diam-diam memberinya beberapa instruksi. Hanya dengan begitu status variabelnya dapat dipastikan sepenuhnya. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera mengaktifkan inderanya dan mulai merasakan lokasi Su Xing secara halus. Ia telah menanamkan segel hidup dan mahtei di dalam badan Su Xing. Segel hidup dan mahtei ini, bagaikan benang tak kasat mata, menghubungkan mereka berdua dengan cara yang misterius. Selama Qin Feng memfokuskan pikirannya, ia berhasil merasakannya. Tentu saja, semakin jauh jaraknya, semakin banyak energi mental yang akan terkuras. Setelah sekitar beberapa lusin tarikan napas, jantung Qin Feng berdebar kencang. Ia akhirnya berhasil merasakan lokasi Su Xing. Detik berikutnya, badannya mengabur, dan bagaikan anak panah yang terlepas dari busurnya, ia bergegas keluar dari gua. Kemudian, mengikuti indera tak kasat mata itu, ia melesat secepat kilat. Selama penerbangan, Qin Feng berubah menjadi seorang pemuda berpenampilan biasa. Setelah terbang sekitar setengah waktu dupa, Qin Feng perlahan berhenti dan mendarat dengan mantap di atas sebuah puncak raksasa. Berdiri di puncak gunung, ia menatap lembah di bawahnya. Lembah itu indah dan memesona. Su Xing sedang duduk di atas batu besar, dikelilingi oleh 2 wanita. 2 murid perempuan berpakaian minim yang memikat melayaninya dengan penuh perhatian. Satu memijat kakinya, yang lain memijat bahunya. Ia sangat menikmatinya. Tak jauh di depan Su Xing, terdapat sebuah rak kayu besar dengan kaki binatang iblis terikat di atasnya, mendesis dan mengeluarkan aroma harum. Seorang murid inti dari Tanah Suci Fu Feng sedang membantu membalik daging panggang. Di belakang Su Xing, seekor ular piton darah raksasa sepanjang ratusan kaki melingkar. Itu adalah ular piton darah pemakan jiwa. Mata ular piton darah pemakan jiwa sedikit menyipit saat ia berjemur malas di bawah sinar matahari. Pikiran Qin Feng tergerak, dan diam-diam ia mengaktifkan mata sejati pemecah ilusi 5 elemen. Ia segera melihat ke dalam kehampaan di sekitar Su Xing. Benar saja, ia menemukan 4 sosok yang sangat halus tersembunyi di dalam kehampaan di sekitar Su Xing. Tak diragukan lagi, ke-4 sosok itu adalah mata-mata pembunuh naga. Jika sebelumnya, dengan mata-mata itu menggunakan giok ilahi pengembalian kekosongan untuk menyembunyikan diri, ia tak akan bisa mendeteksi mereka sama sekali. Namun dengan peningkatan kultivasinya dan lonjakan ranah kultivasi jiwanya, kini ia samar-samar bisa melihat ke-4 sosok itu.
Karena ia masih membutuhkan keempat mata-mata pembunuh naga itu untuk membantu memastikan identitas Su Xing sebagai variabel, tidak disarankan untuk menyerang mereka untuk saat ini. Ia juga tidak disarankan untuk mengekspos dirinya sendiri. Ia hanya bisa diam-diam menghubungi Su Xing. Memikirkan hal ini, Qin Feng segera membuka bibirnya sedikit, berniat untuk diam-diam mengirimkan suaranya kepada ular sanca darah pemakan jiwa, memintanya untuk membawa Su Xing kepadanya. Ular sanca darah pemakan jiwa memiliki kultivasi yang luar biasa dan kecepatan yang luar biasa. Melarikan diri sementara dari pengawasan pembunuh naga memang mudah. Namun, tepat saat Qin Feng hendak mengirimkan suaranya, sebuah perubahan tiba-tiba terjadi. Di sini Anda akan menemukan dua murid dari Tanah Suci Fu Feng terlihat mengawal sosok yang familiar dengan cepat menuju Su Xing. Melihat sosok itu dengan jelas, Qin Feng dipenuhi amarah yang menggelegar. Wanita yang dikawal itu tak lain adalah gadis suci Qinglan. Ia mengenakan gaun putih panjang, badannya berlumuran darah. Rambut hitam panjangnya tergerai acak-acakan di bahunya, jelas menunjukkan bahwa ia baru saja terlibat dalam pertempuran sengit. Putra suci, akhirnya kita berhasil menyelesaikan misi kita dan menangkap wanita keji ini. Cepat, berlututlah di hadapanku. Dua murid melangkah maju, wajah mereka berseri-seri dengan senyum penuh hormat. Salah satu dari mereka bahkan menendang keras bagian belakang lutut gadis suci Qinglan, memaksanya berlutut di hadapan Su Xing. Kutu kupret, lepaskan aku, lepaskan aku. Gadis suci Qinglan meronta mahtei-mahteihan, berusaha bangkit. Namun, bahunya ditahan erat oleh kedua pria itu, dan ia tak bisa melepaskan diri. Ia hanya bisa berlutut di sana dengan malu. Haha, dasar kutu kupret. Beruntung sekali kau, putra suci, menyukaimu, tapi kau berani bersikap tidak tahu berterima kasih, kata Su Xing, mendorong wanita di pelukannya dengan paksa lalu menamparkan wajahnya. Suara retakan keras menggema di seluruh lembah. 5 bekas jari merah menyala segera muncul di wajah gadis suci Qinglan. Su Xing, akulah gadis suci Tanah Suci Qingchuan. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau tidak takut akan pembalasan dendam leluhurku? Gadis suci Qinglan meludahkan ludah berdarah dan meraung marah. Mendengar ini, Su Xing tak kuasa menahan tawa puas. Haha, apa gadis suci Tanah Suci Qingchuan begitu hebat? Aku tetaplah putra suci Tanah Suci Fu Feng. Putra suci dan gadis suci, bukankah itu pasangan yang serasi? Lagi pula, aku sekarang adalah ksatria naga yang tersohor, talenta muda nomor 1 di antara 3 Tanah Suci. Setelah meninggalkan dunia rahasia, aku jelas kandidat terbaik untuk calon Tuan Suci, dan tak seorang pun bisa menggoyahkan posisiku sedikitpun. Merupakan kehormatan bagimu untuk menjadi istri Tuan Suci, jangan kurang ajar. Bah, beraninya kau bermimpi menjadi Tuan Suci. Jangan pernah bermimpi, apakah kau masih hidup setelah kita pergi adalah urusan lain. Gadis suci Qinglan meraung marah mendengar ini. Apa maksudmu? Su Xing tercengang. Maksudku, perilakumu yang sok penting dan sembrono di dunia rahasia ini sudah merupakan hukuman mati. Begitu ini terbongkar oleh para pembunuh naga itu, gadis suci Qinglan hendak mengungkapkan kebenarannya. Dia juga salah satu dari sedikit orang yang tahu tentang keberadaan para pembunuh naga. Awalnya, dia tidak berniat memberitahu Su Xing hal-hal ini, karena ingin Su Xing terus mencari kematian. Namun, sekarang sayangnya dia telah jatuh ke tangan Su Xing, dan akan dinodai olehnya. Jika dia tidak bicara sekarang, sudah terlambat. Tepat saat gadis suci Qinglan hendak mengungkapkan kebenarannya. Raungan, ular sanca darah pemakan jiwa yang bersembunyi di belakang Su Xing tiba-tiba membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Suaranya seperti guntur, menggelegar dan bergema ke segala arah. Su Xing, yang berada tepat di sebelahnya, terkejut. Dia berbalik tajam dan memelototi ular sanca darah pemakan jiwa, berkata, "Binatang, apa yang kau teriakkan?" Mendengar ini, mata ular sanca darah pemakan jiwa berkilat tajam, dan ia menatap Su Xing dengan ganas. Jika ia tidak diam-diam menerima transmisi Qin Feng, yang menyuruhnya untuk tidak menyakiti Su Xing untuk sementara waktu, ia pasti sudah menelan guguk ini bulat-bulat. "Tuan, aku menemukan kesempatan luar biasa, ayo kita pergi." Ular sanca darah pemakan jiwa menarik napas dalam-dalam, menekan hasrat membunuh di hatinya, lalu bergumam. "Apa, kesempatan luar biasa, di mana itu?" Mendengar ini, mata Su Xing berbinar. "Tuan, ayo naik, aku akan segera mengantarmu ke sana," kata ular sanca darah pemakan jiwa.
Baiklah, mendengar ini, Su Xing melompat ke punggung ular sanca darah pemakan jiwa tanpa ragu. Ular sanca darah pemakan jiwa hendak terbang dengan kecepatan tinggi. Saat itu, Su Xing melambaikan lengan bajunya, langsung menarik saintes Qinglan ke sisinya. Ayo pergi, Su Xing menatap ular sanca darah pemakan jiwa dan berteriak dengan angkuh. Wosh! Mendengar ini, ular sanca darah pemakan jiwa menukik dan melesat ke udara, bersiul saat terbang menjauh. Kecepatannya luar biasa cepat, hampir lenyap dari pandangan semua orang dalam sekejap mata. Keempat informan pembunuh naga yang bersembunyi di balik bayangan bahkan tak sempat bereaksi sebelum Su Xing lenyap. Gawat, kejar dia, pergi. Keempat informan pembunuh naga segera melompat dan mengejar dengan kecepatan penuh. Namun, dengan kecepatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa mengejar piton darah pemakan jiwa? Mereka mengejar cukup lama, tetapi tetap tak berhasil. Keempat mata-mata pembunuh naga segera berkomunikasi secara diam-diam melalui slip giok komunikasi. Kemudian mereka berpencar dan berpisah. Mereka sepakat bahwa siapapun yang menemukan keberadaan Su Xing harus segera memberi tahu mereka. Qin Feng, yang memegang slip giok di tangannya, juga segera menerima pesan itu. Mengikuti instruksi Qin Feng, piton darah pemakan jiwa, yang membawa Su Xing dan gadis suci Qinglan, berputar-putar, berhasil melepaskan diri dari keempat mata-mata pembunuh naga. Kemudian tiba-tiba turun dari langit, mendarat dengan mantap di lembah pegunungan di bawah. Tempat ini dikelilingi pegunungan di tiga sisi, sangat terpencil. Demi keamanan, Qin Feng telah tiba di sini lebih awal dan juga telah memasang penghalang yang kuat di lembah. Tuan, kita sudah sampai, kata ular sanca darah pemakan jiwa saat mendarat perlahan. Su Xing melihat sekeliling dan mendapati tempat itu sunyi, praktis seperti kota hantu. Ia sedikit mengernyit, tidak senang, dan berkata, keberuntungan yang kau bicarakan ada di sini. Ya, ular sanca darah pemakan jiwa menganggukkan kepalanya yang besar. Di mana kesempatannya? Teriak Su Xing. Tuan, kesempatan itu ada di balik batu besar itu. Pergi, ular sanca darah pemakan jiwa mengangkat kaki depannya, menunjuk ke sebuah batu besar di depan. Baiklah, aku akan pergi melihatnya. Kuharap kau tidak berbohong padaku, kalau tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Su Xing mengucapkan kata-kata itu, lalu dengan desisan, ia dengan cepat bergegas menuju batu itu. Saat mengitari batu itu, ia melihat sosok yang dikenalnya berdiri membelakanginya. Kau, Su Xing terkejut. Qin Feng perlahan berbalik setelah mendengar ini, dan berkata dengan senyum dingin, apa? Sekarang kau sudah terkenal, kau bahkan tidak memanggilku tuan lagi. Tampar. Mendengar ini, keraguan dan perjuangan yang mendalam melintas di mata Su Xing. Akhirnya, ia menekuk lututnya dan berlutut di hadapan Qin Feng. Bawahanmu memberi salam kepada tuanmu. Meskipun ia memanggilnya tuan, siapapun bisa melihat kebencian dan keengganan di matanya. Guguk, ketika aku menjadi penguasa suci tanah suci Fu Feng, aku akan membalasmu 1000 kali lipat atas penghinaan yang kau berikan padaku hari ini, pikir Su Xing sambil menggertakkan gigi. Saat ini, ia berada di bawah segel hidup dan mahtai Qin Feng dan tidak bisa melawan. Ketika ia menjadi penguasa suci tanah suci Fu Feng di masa depan, ia akan meminta Kaisar Putih untuk membantunya melepaskan segel hidup dan mahtai. Pada saat itu, kemahtaian Qin Feng sudah dekat. Kau pikir kau layak mengendalikanku, Ksatria Naga Su Xing? Hehe, bangun. Qin Feng tersenyum tipis dan mengulurkan tangan untuk membantu Su Xing berdiri. Bagaimana penampilanmu sekarang? Apakah kamu yakin bisa meraih juara pertama? Tanya Qin Feng. Jangan khawatir, Guru, aku sudah mendapatkan banyak poin prestasi. Aku sangat yakin akan meraih juara pertama, jawab Su Xing dengan bangga. Oh, seyakin itu? Qin Feng masih agak skeptis. Su Xing menjawab, Guru, kamu tidak tahu ini, tetapi selama ini, selain membantai binatang iblis dengan panik, aku juga telah dengan paksa menjarah banyak jenius dari 3 tanah suci dengan bantuan ular piton darah pemakan jiwa, mengambil semua poin prestasi mereka untuk diriku sendiri. Sekarang, poin yang kumiliki tak tertandingi, tak ada yang bisa menandingiku. Baiklah, karena kamu begitu percaya diri, aku lega. Qin Feng mengangguk sambil tersenyum. Kemudian, ia mengganti topik pembicaraan, ngomong-ngomong, mengapa kamu menculik gadis suci Qinglan? Su Xing menjawab dengan jujur, aku sudah menyukai perempuan itu, jadi aku ingin menjadikannya wanitaku. Tampar. Mendengar ini,
Qin Feng menamparkan wajahnya tanpa berkata apa-apa. Hah, Tuan, kenapa kau memukulku? Su Xing menutupi wajahnya yang bengkak dan bertanya dengan kesal. Sampah tak berguna, yang terpenting sekarang adalah memenangkan juara pertama dalam kompetisi dan mengharumkan namamu. Tapi apa yang kau lakukan? Pikiranmu penuh dengan hal-hal rendahan itu. Katakan padaku, bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Tegur Qin Feng dengan tegas. Tapi apa yang kulakukan tidak mengganggu urusan penting. Su Xing menjelaskan dengan kesal. Tampar. Mendengar ini, Qin Feng menamparnya lagi dengan keras. Kedua pipi Su Xing langsung membengkak, membentuk simetri sempurna. Hah, kenapa kau memukulku lagi? Teriak Su Xing keras. Aku memukulmu karena kau tak berdaya. Tahukah kau bahwa gadis suci Qinglan adalah keturunan langsung Kaisar Biru Langit? Sekali kau menyinggungnya, apa kau masih berpikir bisa naik tahta? Kalaupun kau melakukannya, tunggu saja sampai kau menjadi Tuan Suci. Saat ini, kau masih memprovokasi gadis suci Qinglan, bukankah itu hanya akan menimbulkan masalah yang tidak perlu? Begitu Kaisar Biru Langit membalas dendam, bahkan Kaisar Putih pun tak akan bisa melindungimu, apalagi menyerahkan posisi Tuan Suci kepadamu. Maaf, Tuan, aku salah. Mendengar ini, Su Xing seperti tersambar petir dan tiba-tiba menyadari kesalahannya. Baiklah, lebih baik kau mengakui kesalahanmu dan memperbaikinya. Segera pergi dan minta maaf kepada gadis suci Qinglan, mintalah maaf padanya, lalu lepaskan dia. Setelah kau melakukan ini, temui aku. Ada beberapa hal yang perlu kujelaskan kepadamu sebelumnya, teriak Qin Feng. Baik, Tuan, aku akan segera pergi. Su Xing mengangguk dan kembali ke sisi gadis suci Qinglan. Di bawah pengawasan rahasia Qin Feng, Su Xing berlutut dan bersujud, bahkan menamparkan dirinya sendiri, akhirnya berhasil mendapatkan pengampunan dari Qinglan Saintes. Setelah Qinglan Saintes pergi, Su Xing kembali ke Qin Feng. Guru, apa yang ingin Anda katakan? Mendengar ini, Qin Feng perlahan menjawab, ingat, setelah kau pergi, kau harus mengingat dua hal. Dua hal apa? Tanya Su Xing. Pertama, siapapun yang bertanya padamu, kau harus bersikeras bahwa semua yang ada di dunia rahasia ini dilakukan olehmu sendiri, dan tidak ada yang diam-diam membantumu. Qin Feng berkata dengan lantang. Ya, tentu saja aku tahu itu. Su Xing mengangguk tegas. Sekalipun Qin Feng tidak mengatakannya, dia tidak akan pernah mengungkapkan rahasia ini. Karena jika dia mengungkapkan bahwa seseorang diam-diam membantunya, bukankah itu akan sangat merusak reputasinya? Lagi pula, itu adalah tindakan peniruan yang memalukan. Sebagai putra suci Tanah Suci Fu Feng, orang nomor satu di antara generasi muda, dia tidak boleh kehilangan muka seperti itu. Kedua, kau tidak boleh mengungkapkan keberadaanku. Qin Feng memperingatkan dengan lantang. Mendengar ini, Su Xing mengangguk pelan. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, aku heran mengapa guru bersusah payah membantuku. Qin Feng menjawab tanpa ragu, karena aku ingin membantumu naik ke posisi penguasa suci Tanah Suci Fu Feng. Setelah kau berkuasa, sumber daya kultivasi apapun yang kuinginkan akan mudah kuperoleh. Guru ingin mendapatkan sumber daya kultivasi dalam jumlah besar melalui aku. Mendengar ini, Su Xing tiba-tiba tersadar. Jika Qin Feng benar-benar tidak punya motif tersembunyi, dia pasti curiga. Lagi pula, tidak ada makan siang gratis. Qin Feng bukan ayahnya, bagaimana mungkin dia membantunya tanpa alasan. Tapi sekarang, dia sepenuhnya mengerti. Qin Feng ingin mengendalikannya secara diam-diam agar dia bisa menjarah sumber daya kultivasi Tanah Suci Fu Feng di masa depan. Dasar kutu kupret, aku akan berpura-pura setuju untuk saat ini, dan menyelesaikan masalah denganmu nanti. Memikirkan hal ini, Su Xing segera berpura-pura patuh dan berkata dengan lantang, Guru, jangan khawatir, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu kali ini dan akan membalasmu dengan setimpal. Bersyukur dan membalas kebaikan, pemuda yang menjanjikan. Qin Feng tersenyum dan menepuk bahu Su Xing setelah mendengar ini. Tampak sangat senang. Sebenarnya, Qin Feng tahu persis apa yang dipikirkan Su Xing. Bagaimana mungkin orang ini bersyukur? Saat ini, dia mungkin sedang memikirkan bagaimana cara mencabik-cabiknya nanti, kan? Namun, semua itu tidak penting. Karena dia hanya berakting dengan Su Xing. Begitu Su Xing dipastikan sebagai variabel, itu akan menjadi hari kematiannya. Ngomong-ngomong, setelah kau meninggalkan dunia rahasia kali ini, reputasimu pasti akan melambung tinggi.
Kaisar Putih mungkin akan mengirim orang untuk menyelidikimu secara diam-diam. Saat itu, kau sama sekali tidak boleh mundur. Kau harus bersikeras bahwa kau melakukan semuanya sendiri. Qin Feng masih sedikit khawatir dan dengan sungguh-sungguh mengingatkannya lagi. Mereka yang menyelidikinya bukanlah orang-orang Kaisar Putih, melainkan para pembunuh naga. Khawatir Su Xing akan mengungkapnya, Qin Feng semakin mencuci otaknya. Ya, aku tahu, Su Xing mengangguk tegas. Dan juga, selanjutnya, Qin Feng berulang kali mengingatkannya tentang beberapa poin penting. Tentang dupa nanti, Qin Feng melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, baiklah, pergilah. Mulai sekarang, kita tidak boleh saling menghubungi lagi. Jika terjadi sesuatu di masa depan, aku akan datang kepadamu secara pribadi. Baik, Tuan, Su Xing mengangguk, dan dengan desiran, ia terbang menjauh. Ia tidak ingin tinggal bersama Qin Feng lebih lama lagi. Semakin lama ia tinggal, semakin ia merasa terkekang. Untungnya, masa-masa sulit akan segera berakhir. Setelah ia meninggalkan dunia rahasia, tibalah waktunya baginya untuk menjadi terkenal di seluruh benua dan terbang ke surga. Setelah Su Xing pergi, Qin Feng segera mengirim pesan telepati, memanggil ular sanca darah pemakan jiwa untuk menemuinya. Senior, ular sanca darah pemakan jiwa melesat dan bersujud di hadapan Qin Feng. Bagaimana dengan harta karun yang kuminta untuk kau bawa? Qin Feng menepuk kepalanya dan bertanya dengan suara berat. Desiran, mendengar ini, ular sanca darah pemakan jiwa segera membuka ruang penyimpanannya. Wus, tak lama kemudian, tak terhitung banyaknya herba langka dan berharga yang menumpuk bagaikan gunung di hadapan Qin Feng. Rumput ling salju, buah peri surgawi, buah roh api Phoenix, daun seribu roh. Semua herba ini berlimpah di dunia rahasia. Terlebih lagi, masing-masing herba berkualitas tinggi dan tak ternilai harganya. Kebanyakan herba tersebut merupakan bahan yang dibutuhkan Qin Feng untuk memurnikan pil. Haha, lumayan. Qin Feng tersenyum puas melihat ini. Ia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan langsung menyimpan semua herba langka dan berharga bermutu tinggi ini ke dalam menara kosmik. Baiklah, selama 2 hari ke depan, teruslah bantu Su Xing membantai monster iblis dan raup poin dari yang lain. Pastikan dia memenangkan juara pertama dalam kompetisi. Setelah kita meninggalkan dunia rahasia, misimu akan selesai, dan kau bisa mendapatkan kembali kebebasanmu, kata Qin Feng sambil tersenyum. Terima kasih, senior, aku pasti akan memenuhi harapanmu dan menyelesaikan misi ini dengan sekuat tenaga. Ular sanca darah pemakan jiwa mengangguk tegas. Oke, pergi. Qin Feng melambaikan tangannya. Mendengar ini, ular sanca darah pemakan jiwa bersiul dan terbang menjauh. 2 hari berlalu dalam sekejap mata. Wus. Saat itu, sebuah kekuatan dahsyat dan aneh tiba-tiba turun dari langit, menghantam Qin Feng. Ditarik oleh kekuatan itu, Qin Feng langsung terangkat ke udara, membubung tinggi ke langit. Batas waktu 1 bulan telah tiba. Kekuatan dahsyat dan aneh inilah yang telah membawa semua orang pergi. Saat ia melayang ke udara, Qin Feng melihat sekeliling dan menemukan sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya di segala arah, yang kemudian terbang. Ia dengan cepat menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan slip giok emas khusus, dan menghancurkannya dalam satu gerakan cepat. Ini adalah alat yang digunakan oleh para pembunuh naga untuk berkomunikasi satu sama lain. Kekuatan para pembunuh naga tak terduga, jika ia terus menyimpannya, konsekuensinya akan mengerikan. Mungkin para pembunuh naga itu bisa menggunakan lempengan giok untuk melacak Qin Feng. Pada saat itu, bahkan jika dia punya 1000 mulut, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri. Tindakan terbaik adalah menghancurkan buktinya. Lagi pula, setelah lempengan giok itu hancur, para pembunuh naga di luar tidak akan bisa merasakannya. Wus, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Saat daya hisap menghilang, Qin Feng langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah di bawah. Dia melihat ke bawah dan mendapati dirinya berada di luar alam rahasia. Dia jatuh dengan kecepatan penuh ke tanah di bawah. Crash! Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya mendarat bersamanya. Setelah menstabilkan dirinya, Qin Feng mendapati dirinya berdiri di sebuah lembah tak jauh dari pintu masuk alam rahasia. Satu demi satu sosok turun dari langit. Mereka, yang berkekuatan tinggi dapat menjaga keseimbangan mereka. Mereka yang berkekuatan lebih lemah langsung jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, mempermalukan diri mereka sendiri. Sekitar beberapa lusin napas kemudian, semua murid yang telah memasuki alam rahasia muncul.
Qin Feng melihat sekeliling dan menemukan bahwa lebih dari 900 orang telah masuk. Namun, hanya sekitar 700 murid yang muncul. Hampir sepertiganya hilang. Tentu saja, sejumlah kecil murid yang berteriak aku menyerah dan diteleportasi keluar dari alam rahasia tidak termasuk. Wus! Saat itu, sesosok familiar bergegas masuk dari kejauhan. Dia adalah Shen Fei, Tetua Agung Tanah Suci Fu Feng. Selamat kepada semuanya karena berhasil lolos dari alam rahasia hidup-hidup. Sekarang, silakan ikuti saya ke alun-alun di depan aula utama, teriak Shen Fei, suaranya menggelegar. Ia kemudian memimpin Qin Feng dan yang lainnya, meninggalkan gunung belakang dan tiba di alun-alun di depan aula utama. 3 Master Tanah Suci, Xiao Xiangyang, Yun Feixue, dan Qin Feng, sedang duduk di panggung tinggi, mengobrol dan tertawa. Melihat hanya sekitar 700 murid yang kembali, ketiganya terdiam. Baiklah, sekarang, para murid, serahkan slip giok kalian. Para petinggi dari 3 tanah suci kita akan menghitung pahala kalian di tempat, teriak Shen Fei. Qin Feng dan yang lainnya melangkah maju dan meletakkan slip giok mereka di atas meja di depan Shen Fei. Seketika, lebih dari selusin tetua dari 3 tanah suci melompat ke atas panggung untuk mulai menghitung skor. Shen Fei menunjuk jarinya dengan segel tangan, dan ruang di depan panggung beriak dan berputar, memperlihatkan layar cahaya seperti cermin. Saat penghitungan berlanjut, nama-nama muncul satu demi satu di layar. Nama Qin Feng adalah Xiao Jun, dan angka yang mengikutinya adalah 358. Ini adalah hasil yang diperoleh Qin Feng dengan membantai sekelompok binatang iblis alam Xuanzun secara acak dalam 2 hari terakhir. Meskipun skor ini tidak berada di peringkat terbawah, skor ini hanya menempatkannya di peringkat menengah ke bawah. Qin Feng sama sekali tidak peduli. Semakin tidak mencolok skornya, semakin sedikit perhatian yang akan ia tarik dari pembunuh naga. Di bawah tatapan tajam kerumunan, nama-nama di layar naik turun terus-menerus. Tiba-tiba, ketika kata-kata kebangkitan muncul, ia langsung melambung ke langit, langsung mencapai puncak. Semua orang tercengang ketika poin prestasi Su Xing terungkap. Melihat deretan angka yang panjang itu, semua orang tercengang, mulut mereka menganga, tak mampu mengatupkan mulut untuk waktu yang lama. Poin Su Xing sungguh tak tertandingi, jauh melampaui peraih peringkat kedua beberapa kali lipat. Meskipun banyak nama lain muncul setelahnya, tak seorang pun mampu melampauinya. Pada saat yang sama, Tanah Suci Fu Feng, di puncak area terlarang. Di paviliun raksasa itu, 3 leluhur dari 3 tanah suci, Kaisar Putih, Kaisar Hijau, dan Yun Yixue, juga menatap cermin surgawi di hadapan mereka dengan saksama. Melihat poin yang ditampilkan di layar melalui cermin, ekspresi Kaisar Putih berubah drastis. Haha, Saudara Bai, Tanah Suci Fu Fengmu telah melahirkan seorang jenius super yang luar biasa kali ini. Kaisar Hijau mengambil kendi anggurnya, meneguknya dalam-dalam, dan berkata dengan senyum licik. Ya, dia jauh di depan yang lain, jauh melampaui murid-murid lainnya. Yun Yixue juga menggoda sambil tersenyum. Kutu kupret kecil itu benar-benar mengabaikan kata-kataku. Habislah dia, benar-benar tamat kali ini. Mendengar ini, bibir Kaisar Putih berkedut hebat, dan ia meraung marah. Tiba-tiba, Kaisar Putih berdiri tiba-tiba, berteriak, kutu kupret, mereka akan bergerak secepat ini. Tiba-tiba, 5 pembunuh naga yang tinggi di atas awan di alam pengamat langit melompat turun menuju alun-alun di bawah. Kaisar Putih terhuyung, hendak menyusul. Saudara Bai, apa yang kau lakukan? Melihat ini, Kaisar Biru Langit segera meraih lengannya. Aku akan menyelamatkan orang, teriak Kaisar Putih. Menyelamatkan orang, mereka punya 5 pembunuh naga, apa kau sebanding dengan mereka? Kaisar Biru Langit menggelengkan kepala dan mendesah, lagi pula, bahkan jika kau berhasil menyelamatkan murid bernama Su Xing hari ini, apa kau sanggup menanggung akibatnya? Aku, Kaisar Putih terdiam. Baiklah, Saudara Bai, tidak pantas menghancurkan fondasi agung Tanah Suci Fu Fengmu hanya untuk seorang murid. Apa aku hanya bisa diam saja dan menyaksikan muridku diluhai? Teriak Kaisar Bai, benar-benar frustrasi. Apa yang bisa kita lakukan? Lagi pula, mereka kan pembunuh naga, Kaisar Qing mendesah dalam-dalam. Ya, untuk melawan pembunuh naga, kita harus memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Yun Yixue menggema pelan. Membunuh dewa. Mendengar ini, Kaisar Bai tersenyum getir, bergumam, sulit. Di alun-alun aula utama,
hasil kompetisi akbar para murid dari 3 tanah suci terpampang jelas melalui layar cahaya pelindung. Juara pertama, Su Xing, dengan lebih dari 1,3 juta poin prestasi. Juara kedua, Li Guang, dengan lebih dari 354.000 poin prestasi. Juara ketiga, Yun Mengyao, dengan lebih dari 283.000 poin prestasi. Juara keempat, Su Xing mewakili tanah suci Fufeng. Li Guang mewakili tanah suci Qingchuan. Dan Yun Mengyao mewakili tanah suci Yunmeng. Tentu saja, tidak semua dari ketiganya mendapatkan poin prestasi mereka dengan membunuh binatang iblis. Sebagian besar poin mereka dirampas paksa dari orang lain. Khususnya, poin Li Guang dan Yun Mengyao merupakan hasil dari banyak murid dari tanah suci yang sama yang secara kolektif memberikan mereka. Tujuannya adalah untuk meningkatkan poin mereka dan menempatkan mereka di papan peringkat. Sayangnya, sekeras apapun mereka berusaha, mereka masih jauh di belakang Su Xing, yang berada di peringkat pertama. Ini terutama karena Su Xing mendapat dukungan diam-diam dari Qin Feng. Kalau tidak, menurut aturan kompetisi normal, Qin Feng pasti akan menjadi juara pertama. Wow, Sein Su luar biasa. Poin prestasinya telah mencapai 1 juta yang mencengangkan, hampir 4 kali lipat dari juara kedua. Aku hanya ingin berteriak, Sein Su, kaulah yang paling hebat. Sein Su, Sein Su. Melihat peringkat di layar penghalang, semua murid tanah suci Fufeng dipenuhi kegembiraan dan bersorak kegirangan. Suara mereka menggetarkan langit dan bergema melampaui 9 langit. Mendengar sorak-sorai dan teriakan penonton, Su Xing mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, seperti ayam jantan yang menang, dan mulai merasa gembira. Ia paling menikmati perasaan menjadi pusat perhatian ini. Ia merasa hidupnya telah mencapai puncaknya. Gemuruh. Saat itu, perubahan mendadak terjadi. 5 sosok emas tiba-tiba turun dari langit. Dengan kedatangan mereka, kekuatan kekaisaran yang tak terlukiskan dan mengerikan turun dari langit, langsung menghancurkan semua orang yang hadir. Bang, bang, bang. Detik berikutnya, seolah disapu gelombang pasang, satu demi satu murid jatuh ke tanah. Mereka yang lebih lemah batuk darah dan pingsan di tempat, tak sadarkan diri. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang terkejut melihat pemandangan itu. Para penguasa suci dari 3 tanah suci, Xiao Xiangyang, Yun Feixue, dan Qin Feng, saling bertukar pandang, semua melihat kesungguhan dan keraguan yang mendalam di mata mereka. Mereka tahu, tentu saja, bahwa kelima orang itu adalah para pembunuh naga. Mereka hanya tidak mengerti mengapa para pembunuh naga memilih momen ini untuk menyerang. Saudara Xiao, apa yang harus kita lakukan? Tanya Qin Feng kepada Xiao Xiangyang dengan ekspresi muram. Haruskah kita turun tangan? Turun tangan. Mereka adalah para pembunuh naga legendaris. Apa kau pikir kita yang sedikit ini bisa menghentikan mereka? Xiao Xiangyang tersenyum pahit dan bergumam, Saudara Qin Feng, kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Apakah kita hanya akan berdiam diri dan menyaksikan mereka mencelakai murid-murid dari 3 tanah suci kita? Teriak Qin Feng dengan marah. Xiao Xiangyang menghela napas dalam-dalam dan menjawab perlahan, kau tidak tahu, tapi para leluhur dari 3 tanah suci kita semua berada di area terlarang di gunung belakang, diam-diam menyaksikan pemandangan ini. Karena mereka belum bergerak, itu berarti mereka diam-diam setuju. Apa kau pikir kita yang sedikit ini bisa menangani sesuatu yang bahkan para leluhur pun tak berdaya? Ini, Qin Feng terdiam. Ya, bahkan para leluhur pun tak bisa berbuat apa-apa. Jika mereka bertiga gegabah naik, bukankah itu seperti melempar roti daging ke guguk perjalanan sekali jalan? Lupakan saja, kita lihat saja nanti. Semoga mereka tidak bertindak terlalu jauh. Qin Feng menghela napas, menundukkan kepalanya dengan putus asa. Kilatan amarah dan kebencian yang mendalam melintas di matanya saat ia menunduk, tetapi ia segera menahannya. Meskipun ia sangat membenci para pembunuh naga itu, sayangnya, ia bukan tandingan mereka. Bahkan jika para pembunuh naga itu secara terbuka menindas murid dan pengikut mereka, mereka tak akan berani bersuara. 5 senior, apa maksudnya ini? Saat itu, Penatua Shen Fei, yang sedang berjuang menjaga keseimbangan, bertanya dengan wajah pucat. Ini bukan urusanmu, minggir. Salah satu pembunuh naga, setelah mendengar ini, melambaikan lengan bajunya tanpa ragu. Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar. Shen Fei terlempar seperti orang-orangan sawah, jatuh menghantam tanah di bawah arena. Ia menciptakan kawah besar, mengirimkan debu dan batu beterbangan kemana-mana.
Sebagai pembunuh naga, mereka begitu mendominasi dan arogan. Moto mereka adalah, jika ia bertekad pada sesuatu, ia akan mencapainya. Jika ia ingin membunuh seseorang, ia akan membunuh mereka. Dewa akan dibantai, Buddha akan dihancurkan. Di benua 9 provinsi, hanya akulah yang berkuasa. Shen Fei terluka parah hanya karena bertanya. Dan ini hanya karena Shen Fei bersikap hormat dan memanggil mereka senior. Jika Shen Fei berani berbicara tidak sopan, itu tidak akan semudah diterbangkan, dia pasti langsung terbunuh. Dengan jentikan lengan bajunya, kelima pembunuh naga, bagaikan 5 dewa yang menakutkan, terus melayang di udara, terus memancarkan tekanan yang kuat. Ini juga bagian dari proses seleksi untuk variabel. Melihat para murid di sekitar mereka berjatuhan satu demi satu, Qin Feng berteriak, "Ah!" dan langsung terkapar di tanah. Kalau tidak, sudah terlambat. Banyak murid dengan tingkat kultivasi yang sama di sekitarnya sudah terkapar di tanah. Jika dia terus berdiri sendirian di sana, bukankah dia akan seperti burung bangau di antara ayam? Meskipun lebih dari 90% murid terkapar di tanah, beberapa masih berdiri tegap. Di antara mereka adalah Su Xing, Li Guang, Yun Mengyao, Wang Dongqing, dan Dewa Pisau Kecil Si Tuao. Wus! Melihat ini, kelima pembunuh naga langsung memusatkan pikiran dan tiba-tiba mengarahkan tekanan mereka ke arah mereka. Bang-bang! Beberapa ledakan terdengar, dan Yun Mengyao, Li Guang, Wang Dongqing, dan yang lainnya langsung jatuh ke tanah. Masing-masing batuk darah, wajah mereka seputih kertas. Aku, Su Xing, adalah generasi muda nomor 1 dari 3 tanah suci, ksatria naga yang termasyur. Bagaimana mungkin aku jatuh seperti ini? Su Xing meraung, badannya bergemuruh saat ia dengan panik mengalirkan energinya untuk melawan. Sambil membela diri, ia diam-diam bergumam, sepertinya Tuan benar. Tahap ini pasti ujian yang sengaja dibuat oleh Kaisar Putih. Tujuannya adalah memastikan aku mewarisi posisi Holy Lord di masa depan. Karena itu, aku sama sekali tidak boleh mundur, aku harus bertahan sampai akhir. Harus diakui, pencucian otak Qin Feng terhadap Su Xing cukup berhasil. Orang ini tidak mengenali para pembunuh naga. Jadi, ia keliru percaya bahwa kelima pembunuh naga ini adalah sosok kuat yang diam-diam dikirim oleh Kaisar Putih. Untuk menguji mereka, anak nakal kutu kupret, berhentilah mencari kematian. Berbaringlah sekarang. Melihat pemandangan ini, Kaisar Putih di area terlarang di gunung belakang sangat marah dan berteriak dengan marah. Sayangnya, seluruh alun-alun sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan kekaisaran dari kelima pembunuh naga. Bahkan jika ia ingin mengirimkan suaranya, ia tidak bisa. Ia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Su Xing, di alam surgawi, semakin tersesat di jalan penghancuran diri. Bos, Su Xing itu memang luar biasa, dia pastilah variabel yang dibicarakan Tuan. Ya, bos, kekuatan Kaisar kita telah mencapai level yang sebanding dengan puncak level kedua Kaisar, namun dia masih bisa bertahan. Dia sungguh luar biasa. Bos, ayo kita bergerak. Kelima pembunuh naga menatap kerumunan di alun-alun, dan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Saat ini, hanya Su Xing, Dewa Pisau Kecil Si Tuao, dan 2 murid lainnya yang masih berdiri. Si Tuao dan 2 lainnya semuanya adalah kandidat benih yang diam-diam dibudidayakan oleh 3 tanah suci. Level kultivasi mereka sendiri sudah cukup tinggi, telah lama mencapai level kedua Kaisar. Karena itu, mereka masih bisa dengan kuat menahan kekuatan Kaisar yang mengerikan itu. Satu-satunya yang mencolok adalah Su Xing. Level kultivasi Su Xing hanyalah puncak dari level yang mulia mendalam, namun dia mampu menahan kekuatan Kaisar mereka dengan kuat, tetap berdiri. Sesuatu yang tidak biasa pasti sedang terjadi. Bakat yang begitu mengerikan, apalagi kalau bukan variabel. Kebangkitan ini memang variabel. Pemimpin para pembunuh naga mengangguk mendengar ini. Tatapannya berubah sinis. Sebagai putra suci dari tanah suci sekte yang saleh, dia ternyata memiliki aura iblis yang kuat di dalam dirinya. Jika anak ini tidak disingkirkan, dia pasti akan menimbulkan masalah yang tak berkesudahan. Kalau begitu, haruskah kita membunuhnya sekarang? Salah satu pembunuh naga bertanya ragu-ragu. Baiklah, pergi bunuh dia. Ingat, penggal kepalanya dan bawa kembali untuk dilaporkan kepada Tuan, jawab pemimpin para pembunuh naga. Baik, bos, aku akan segera membunuhnya. Pembunuh naga itu menyeringai ganas, badannya berkelebat dan menghilang dalam sekejap.
Dia muncul kembali di alun-alun di bawah, berdiri di hadapan Susing. Haha, senior, apakah aku lulus ujian? Melihat pembunuh naga emas di hadapannya, Susing sangat gembira. Ya, kau memang lulus ujian, jadi aku, Kaisar, di sini untuk mengantarmu. Pembunuh naga itu menyeringai sinis, mengangkat tangan kanannya dan menekannya langsung ke dahi Susing. Detik berikutnya, teriakan menggema di seluruh area. Seluruh badan Susing meledak dengan bunyi gedebuk, hanya menyisakan kepalanya yang tergenggam di tangan sang pembunuh naga. Seketika, sang pembunuh naga melompat dan menghilang tanpa jejak. Tak lama kemudian, aura kekaisaran yang mengerikan pun menghilang. Langit di atas alun-alun kembali jernih dan terang benderang. Seolah-olah kelima pembunuh naga itu tak pernah muncul. Namun, tumpukan daging dan darah yang berserakan di tanah, dan para kultivator yang tergeletak di mana-mana, semuanya menjadi saksi sifat dominan, ganas, dan kejem para pembunuh naga. Mereka tak akan membiarkan apapun lepas dari genggaman mereka. Susing bukanlah yang pertama, juga bukan yang terakhir. Saat para murid perlahan bangkit dari tanah, Qin Feng juga melompat. Melihat daging dan darah yang berserakan di tanah di kejauhan, ekspresi Qin Feng langsung berubah sangat serius. Saat ia pingsan, ia diam-diam melepaskan secerca indera ilahinya, menyaksikan kematian Susing dengan jelas. Para pembunuh naga itu sungguh arogan, mendominasi, dan luar biasa kejam. Begitu mereka mengidentifikasi suatu variabel, mereka akan membunuh tanpa ragu, bahkan tanpa memberi korban kesempatan untuk menjelaskan. Mereka hanya menekan kepala Susing dan membunuhnya. Akhirnya, mereka menghilang, membawa kepala berlumuran darah. Pembunuh naga macam apa mereka itu? Mereka jelas-jelas naga jahat yang tidak manusiawi. Meskipun Susing sudah mati, Qin Feng tidak merasa lega. Karena kali ini, para pembunuh naga itu telah salah mengiranya sebagai orang lain. Begitu mereka membawa kepala Susing kembali, dan guru misterius itu menyadari bahwa mereka telah membunuh orang yang salah, para pembunuh naga itu kemungkinan akan segera kembali. Pada saat itu, mereka pasti akan lebih kejam dan ganas. Karena itu, ia harus melakukan segala yang ia bisa untuk meningkatkan kekuatannya sesegera mungkin. Jika tidak, ia hanya akan menghadapi kejaran tanpa henti dari para pembunuh naga. Hanya ada satu cara untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, yaitu dengan melenyapkan para pembunuh naga itu sepenuhnya, termasuk guru misterius itu. Ah, bagaimana Santosu Mahtei? Siapa sebenarnya mereka? Mengapa mereka dengan kejam membunuh Seinsu? Para murid yang terbangun satu demi satu terkejut mendapati Susing telah meninggal, dan keributan besar pun terjadi. Wus-wus. Saat itu, tiga sosok kuat tiba-tiba melesat di udara dari arah area terlarang di balik gunung. Mereka sangat cepat, dan tiba dalam sekejap mata. Mereka adalah tiga patriark dari tiga tanah suci. Kaisar Putih, Yun Yixue, dan Kaisar Biru Langit. Ketiga patriark telah tiba. Kami memberi hormat kepada para patriark. Setelah melihat wajah ketiga orang itu dengan jelas, semua orang membungkuk hormat dan menyembah mereka. Tidak perlu formalitas seperti itu. Kaisar Biru Langit melambaikan tangannya dengan santai, berubah menjadi angin aneh, dan dengan lembut mengangkat semua orang. Setelah berbicara, Kaisar Biru Langit mengambil labu anggurnya, meneguk anggur berkualitas tinggi, lalu menoleh ke Kaisar Putih di sampingnya, berkata, beritahu semua orang apa yang terjadi selanjutnya. Baiklah. Kaisar Putih mengangguk, menyalurkan energi batinnya, dan berteriak dengan suara lantang, semuanya, tenang. Mendengar ini, semua orang segera menghentikan keributan mereka. Tatapan Kaisar Putih menyapu semua orang yang hadir, suaranya diwarnai kesedihan, dan ia berkata dengan suara berat, semuanya, kalian semua pasti memiliki banyak keraguan tentang kematian Susing, kan? Ya, leluhur, apa yang sebenarnya terjadi? Leluhur, siapakah kelima orang itu? Mengapa mereka membunuh putra suci kita, Su, tanpa alasan? Putra suci Su menyelamatkan hidupku di alam rahasia. Kumohon, leluhur, carilah keadilan untuk putra suci Su. Ya, leluhur, kematian putra suci Su sungguh tidak adil. Ia baru saja memenangkan juara pertama dalam kompetisi di antara para murid dari tiga tanah suci, dengan masa depan yang cerah di depannya. Sayang sekali ia meninggal seperti ini. Leluhur, semua orang menatap Kaisar Putih dengan tatapan memohon, meraung marah. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah murid Tanah Suci Fufeng. Tanah Suci Fufeng akhirnya melahirkan seorang jenius seperti Susing, yang bakatnya tak tertandingi.
Masa depannya tak terbatas. Tanpa diduga, bahkan sebelum ia dewasa, ia dibunuh tanpa alasan. Para murid secara alami merasakan nasib yang sama. Jika mereka dewasa di masa depan, apakah mereka juga akan dibunuh? Karena itu, semua orang harus mencari tahu akar permasalahannya. Jika tidak, mereka akan mengikuti jejak Su-Xing. Semuanya tenang. Mendengar ini, Kaisar Putih mendengus dingin karena tidak senang. Setelah semua orang tenang, ia melanjutkan, mengenai kematian Su-Xing, aku hanya punya satu kalimat, ia sendiri yang menanggung akibatnya, karena makhluk kecil itu diam-diam mengembangkan ilmu iblis. Kaisar Putih baru saja mengetahui bahwa Su-Xing diam-diam mengembangkan ilmu iblis. Sebelumnya, ketika pembunuh naga mencoba membunuh Su-Xing, Su-Xing secara naluriah mencoba menggunakan ilmu iblis di dalam badannya untuk melawan. Sayangnya, perbedaan kekuatan antara dirinya dan pembunuh naga terlalu besar. Sebelum energi iblisnya sempat meninggalkan badannya, ia dibunuh oleh pembunuh naga. Hanya segelintir orang yang menyadari hal ini. Di antara mereka ada Baidi dan beberapa lainnya. Murid-murid biasa lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Apa, Su-Xing juga mengembangkan ilmu iblis? Kutu kupret, pantas saja dia begitu kuat, dia diam-diam mengembangkan ilmu iblis yang tercela. Kalau begitu, kematiannya tidaklah tidak adil. Benar, para kultivator iblis pantas dibunuh oleh semua orang. Saat Baidi selesai berbicara, seluruh tempat kejadian kembali dipenuhi kegemparan besar. Suasana langsung berubah, dan tak seorang pun membela Su-Xing lagi. Semua orang merasa bahwa ia pantas menerima nasibnya. Karena tiga tanah suci adalah musuh bebuyutan para kultivator iblis. Sebenarnya, pendirian tiga tanah suci itu dimaksudkan untuk menekan masuknya ras iblis. Bahkan sekarang, di area terlarang tiga tanah suci itu, berdiri sebuah prasasti raksasa penangkal iblis. Konon, apa yang ditekan di bawah sana adalah pintu masuk bagi ras iblis. Tiga tanah suci berdiri dalam formasi segitiga, samar-samar membentuk arai penekan iblis langit dan bumi yang masif. Ini sepenuhnya menyegel pintu masuk bagi invasi ras iblis ke 9 provinsi. Saat itu, untuk menghadapi iblis-iblis kuat itu, tiga tanah suci membayar harga yang sangat mahal. Leluhur dan pendahulu yang tak terhitung jumlahnya meninggal atau terluka. Oleh karena itu, para murid dari tiga tanah suci memiliki kebencian terhadap ras iblis yang mengalir dalam darah mereka. Su-Xing, sebagai putra suci tanah suci Fu Feng, berani menentang dunia dan diam-diam mengembangkan seni iblis. Ini bisa dianggap sebagai hukuman yang adil. Tidak ada yang akan meratapi kematiannya. Baiklah, semuanya, karena Su-Xing sudah mati, hasil kompetisi ini akan berjalan sesuai urutan. Juara pertama, Li Guang dari Tanah Suci Qingchuan. Juara kedua, Yun Mengyao dari Tanah Suci Yunmeng. Juara ketiga, Leng Qingqiu dari Tanah Suci Fu Feng. Ini adalah hasil yang telah dibahas sebelumnya oleh Kaisar Putih dan Kaisar Hijau. Dengan itu, Kaisar Putih, Kaisar Hijau, dan ketiga leluhur, Yun Yixue, lenyap. Baiklah, semuanya, sekarang mari kita berikan hadiah untuk kompetisi ini. Setelah ketiga tetua pergi, tetua pertama Shen Fei yang berwajah pucat melompat ke atas panggung lagi dan berteriak keras. Segera, Li Guang, Yun Mengyao, dan Leng Qingqiu melompat ke atas panggung untuk menerima hadiah yang melimpah. Juara pertama, 10 juta batu roh bermutu tinggi, 2 pil bermutu tinggi, dan 1 benih Dao Void. Juara kedua, 5 juta batu roh bermutu tinggi, 1 pil bermutu tinggi, dan masing-masing 1 benih Dao logam dan kayu. Juara ketiga, melihat botol giok sebening kristal di tangan Li Guang, mata Qin Feng berkilat dengan cahaya merah yang luar biasa dan rakus. Di dalam botol giok itu terdapat bola cahaya yang kabur. Di dalamnya, kekuatan kehampaan meraung dan berputar. Itu adalah benih Dao Void yang sangat langka. Awalnya, dia berencana untuk diam-diam membudidayakan Su-Xing, sehingga setelah Su-Xing memenangkan juara pertama, dia bisa diam-diam memberinya hadiah benih Dao. Tanpa diduga, para pembunuh naga keji itu tiba-tiba muncul dan dengan paksa membunuh Su-Xing, membuat masalah ini menjadi rumit. Kini, benih Dao Void yang semula milik Su-Xing telah diberikan kepada Li Guang, yang berada di posisi kedua. Sepertinya aku harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Benih Dao Void hanya boleh menjadi milikku, Qin Feng. Tak seorang pun bisa mengubahnya. Kilatan dingin melintas di mata Qin Feng saat ia mulai merenung. Bagaimana tepatnya ia bisa berhasil merebutnya? Malam itu, langit gelap gulita,
tanpa bintang atau bulan. Qin Feng melesat menembus jendela, bagai anak panah yang terlepas dari busurnya, lenyap seketika ke dalam kegelapan. Ia terbang dengan kecepatan tinggi menuju villa tempat para murid Tanah Suci Qing Chuan tinggal. Setelah kompetisi akbar antar murid dari 3 Tanah Suci, orang-orang dari Tanah Suci Qing Chuan dan Tanah Suci Yunmeng akan bermalam di Tanah Suci Fufeng sebelum berangkat keesokan harinya. Oleh karena itu, Qin Feng hanya punya satu kesempatan ini untuk mendapatkan benih Dao Void. Setelah orang-orang dari Tanah Suci Qing Chuan meninggalkan Tanah Suci Fufeng di bawah pengawalan Kaisar Biru Langit, mendapatkan benih Dao Void akan sesulit naik ke surga. Wus, Qin Feng memacu kecepatannya hingga batasnya, bagai hantu tak terlihat, menerjang langit. Kecepatannya luar biasa, berhasil menghindari tiang-tiang tersembunyi. Tiang-tiang tersembunyi itu, menyadari ada yang tidak beres, segera mendongak. Namun, setelah melihat, mereka tidak menemukan apapun. Tak lama kemudian, Qin Feng akhirnya tiba di tujuannya. Villa tempat tinggal orang-orang Tanah Suci Qing Chuan. Ini juga bagian dari Taman VIP Tanah Suci Fufeng, yang terletak di sisi utara. Taman ini sangat luas, halamannya luas dengan 8 pintu masuk dan 8 pintu keluar. Meskipun sudah tengah malam, seluruh villa masih terang benderang dan ramai dengan aktivitas. Dalam kompetisi akbar para murid dari 3 Tanah Suci ini, Li Guang mewakili Tanah Suci Qing Chuan dan meraih juara pertama. Semua murid Tanah Suci Qing Chuan bangga padanya. Bahkan saat ini, mereka masih merayakan Li Guang. Badan Qin Feng menghilang, dan ia melompati tembok halaman bagaikan kilat, mendarat dengan mantap di halaman belakang. Wus, saat itu, cahaya dingin yang tajam, seperti kilasan sekilas, dengan cepat menusuk ke arah Qin Feng. Qin Feng menghilang dengan cepat, menghilang dalam sekejap. Ia muncul kembali di sudut istana. Ia mengangkat tangan kanannya, membuat segel tangan, dan menunjuk. Penjaga yang bersembunyi di kegelapan sudut istana, saat melihat Qin Feng, hendak berteriak kaget. Namun, sudah terlambat. Serangan Qin Feng secepat kilat, mendarat tepat di dahi pria itu. Penjaga itu terhuyung dan jatuh ke tanah. Qin Feng segera menanggalkan pakaian pria itu dan berganti pakaian. Penjaga itu mengenakan jubah murid inti dari Tanah Suci Qing Chuan. Setelah berganti pakaian, Qin Feng sekali lagi membuat segel tangan dan menunjuk pria itu. Ia dengan paksa mengambil setetes darah dari pria itu dan menempelkannya ke alisnya sendiri. Kemudian, dengan pikiran, ia mengaktifkan topeng 1000 ilusi, langsung berubah wujud menjadi pria itu. Setelah melakukan semua ini, Qin Feng melangkah dengan angkuh menuju halaman di depannya. Sambil berjalan, Qin Feng secara halus melepaskan indera ilahinya, dengan hati-hati menyebarkannya ke seluruh villa. Setelah mengamati area itu, Qin Feng diam-diam menghela napas lega. Ia tidak merasakan aura Kaisar Azure di villa ini. Aura terkuat di permukaan adalah milik Qin Feng, penguasa suci Tanah Suci Qing Chuan. Namun, kekuatan penguasa suci Qin Feng hanyalah puncak alam Kaisar mendalam tingkat ketiga. Kekuatan seperti itu berada di bawah perhatian Qin Feng. Bahkan jika ia menemukannya, itu tidak akan menjadi masalah. Kekhawatiran terbesar Qin Feng adalah Kaisar Azure. Untungnya, Kaisar Azure yang sulit dipahami itu mungkin tidak ada di sini. Tentu saja, bukan tidak mungkin Kaisar Azure ada di sini, tetapi Qin Feng, karena kekuatannya yang tidak memadai, tidak dapat merasakannya. Namun, terlepas dari itu, Qin Feng tidak akan menyerah malam ini. Untuk mendapatkan benih Dao Void itu, ia harus mengambil risiko. Paling buruk, ia akan mengorbankan satu boneka pengganti terakhir. Memikirkan hal ini, Qin Feng menarik napas dalam-dalam dan terus berjalan menuju halaman depan. Sepanjang jalan, banyak murid mabuk yang terhuyung mundur. Saat melihat Qin Feng, semua orang menyapanya dengan senyuman, "Kakak senior Zhou." "Zhou Yao." "Halo, kakak senior Zhou." "Halo semuanya." Qin Feng tersenyum tipis, berpura-pura santai, dan bertanya, "Kalian semua sudah minum berapa banyak?" "Kalian semua mabuk sekali." "Hehe, kami senang hari ini." "Ya, saudara senior Li Guang memenangkan juara pertama, membawa kejayaan besar bagi Tanah Suci Qing Chuan kita, tentu saja kita harus minum sepuasnya." "Ngomong-ngomong, saudara senior Zhou, kau juga harus pergi dan bersulang untuk saudara senior Li Guang, jangan sampai kau terlambat dan dia sudah kembali beristirahat." Para murid, dengan wajah memerah karena anggur, semua ikut memberikan nasihat. "Baiklah, aku akan pergi sekarang." Qin Feng mengangguk sambil tersenyum,
mempercepat langkahnya, dan berlari menuju halaman depan. Tak lama kemudian, ia akhirnya tiba di tujuannya. Aula halaman depan penuh sesak dengan orang-orang. Untuk merayakan kemenangan Li Guang, 4 meja besar disiapkan di aula. Setiap meja penuh sesak dengan orang-orang. Semua orang berteriak dan tertawa, bersulang dan sangat menikmati diri mereka sendiri. Yang duduk di ujung meja tak lain adalah Tuan Suci King Feng. Di sebelah kirinya duduk murid tertuanya, Si Tuao. Di sebelah kanannya duduk Li Guang. Murid-murid yang tak terhitung jumlahnya maju satu demi satu untuk bersulang untuk mereka bertiga. Mungkin karena kegembiraannya, Tuan Suci King Feng tidak seserius biasanya, melainkan sangat santai. Ia menerima setiap sulang dari murid-muridnya. Ketiganya sangat kuat, hanya dengan sedikit sirkulasi kultivasi, mereka dapat langsung menetralkan alkohol dalam badan mereka, menjadi kebal bahkan terhadap minuman paling kuat sekalipun. Para murid yang bersulang, untuk menunjukkan ketulusan mereka, tentu saja tidak dapat menggunakan energi mereka untuk menetralkan alkohol. Mereka semua dengan tulus meneguk anggur hingga habis. Melihat pemandangan ini di aula, Qin Feng tidak langsung bergerak. Sebaliknya, ia secara acak memilih meja di tepi luar, duduk, lalu mengobrol dan tertawa bersama para murid di meja yang sama, sambil bersulang. Meskipun dengan kekuatannya saat ini, ia sudah cukup untuk mendominasi seluruh suasana dan menjadi tak terkalahkan. Tetapi siapa yang tahu jika Kaisar Azure sedang bersembunyi di suatu ruang rahasia untuk berkultivasi. Karena itu, bahkan jika ia ingin bergerak, ia harus menunggu sampai Li Guang sendirian. Jika ia bergerak sekarang, dan situasinya memanas, Qin Feng tidak akan bisa lolos tanpa Ciedera. Ia harus memilih kesempatan yang tepat untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Tak lama kemudian, Saint Lord Azure Maple tiba-tiba berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saint Lord ini memiliki urusan lain untuk diurus dan akan pergi dulu. Kami dengan hormat mengantar Saint Lord. Salam, Saint Lord. Mendengar ini, para murid segera berdiri dan menjawab dengan hormat. Badan Saint Lord Azure Maple berkelebat dan langsung menghilang tanpa jejak. Melihat Saint Lord pergi, Li Guang pun merasa bosan. Ia adalah seorang fanatik bela diri yang khas dan tidak suka bersosialisasi. Jika bukan karena kehadiran Saint Lord, dia tidak akan datang malam ini. Karena Saint Lord sudah pergi, tentu saja dia tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Setelah bertukar basa-basi yang agak canggung dengan semua orang, Li Guang berdiri dan berkata dengan lantang, saudara-saudara, sudah malam. Kita akhiri saja malam ini. Lagi pula, kita harus berangkat kembali ke Tanah Suci besok. Baiklah, saudara senior Li. Ayo kembali dan istirahat. Bubar, semuanya bubar. Lalu, semua orang tertawa dan pergi, saling berpelukan. Melihat ini, Qin Feng juga segera meninggalkan aula, mengikuti di belakang Li Guang. Tepat saat dia hendak maju dan memulai percakapan, sesosok badan tinggi dan tegap tiba-tiba melangkah mendekat dan merangkul bahu Li Guang. Saudara muda Li, aku antar. Li Guang sedikit mengernyit, hendak menolak. Tetapi ketika dia berbalik dan melihat bahwa orang yang merangkulnya adalah saudara senior Si Tuao, dia terpaksa tersenyum paksa dan mengangguk. Baiklah, kalau begitu aku akan merepotkan kakak senior. Hehe, kita semua sesama murid, merepotkan apa? Si Tuao tersenyum tipis dan berjalan bergandengan tangan dengan Li Guang menuju halaman belakang. Tak lama kemudian, keduanya membuka pintu dan memasuki kamar Li Guang. Kamar ini tepat di sebelah kamar tempat tinggal Guru Suci King Feng. Ini mungkin cara Guru Suci King Feng untuk diam-diam melindungi Li Guang. Jika ada perubahan, Guru Suci King Feng bisa segera tiba. Tepat ketika keduanya memasuki ruangan, dan Li Guang hendak menutup pintu. Qin Feng dengan cepat mempercepat langkahnya dan bergegas. Kakak senior Li, halo. Qin Feng menyapa mereka sambil tersenyum. Siapa kalian? Melihat Qin Feng yang tiba-tiba muncul, Si Tuao mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak senang. Ada banyak murid di Tanah Suci King Chuan, dan Si Tuao selalu sombong. Tentu saja, dia tidak mengenali orang yang tidak penting ini, Zhou Yao. Kakak senior, namaku Zhou Yao. Aku adalah murid inti Tanah Suci. Qin Feng segera memperkenalkan dirinya. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Si Tuao mengangkat sebelah alisnya dan menyela dengan dingin. Aku dan adik Li punya urusan penting untuk dibicarakan. Kau tidak diterima di sini. Segera pergi dari sini. Baiklah. Qin Feng menarik napas dalam-dalam, menahan niat membunuhnya, mengangguk,
dan segera berbalik untuk pergi. Omong kosong. Si Tuao mensibir dingin, tersenyum pada Li Guang, "Adik Li, sekarang kau sudah terkenal, semua orang ingin menjilatmu. Kau tidak keberatan kalau aku mengusir mereka, kan?" "Mana mungkin." Li Guang tersenyum malu. Pada titik ini, ia mengganti topik, "Aku ingin tahu ada urusan apa kakak senior denganku." Setelah berbalik dan pergi, Qin Feng langsung melesat dan bersembunyi di sudut dinding halaman. Dengan pikiran, ia segera mengaktifkan mata sejati pemecah ilusi 5 elemennya, menembus lapisan ilusi, matanya tertuju pada rumah itu. Bahkan jika si Tuao tidak mengizinkannya masuk, ia masih bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Tak lama kemudian, semua yang ada di dalam ruangan itu terbongkar. Di dalam, si Tuao dan Li Guang sedang mendiskusikan sesuatu. Lambat laun, nada suara mereka menjadi sangat bersemangat. Detik berikutnya, sebuah pemandangan yang membuat Qin Feng tercengang muncul. Ia melihat, tiba-tiba, si Tuao mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya keras ke dahi Li Guang. Li Guang tertegun, badannya lemas dan jatuh ke tanah. Kemudian, si Tuao terkekeh dingin, "Guguk, kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Aku sudah bilang untuk patuh menyerahkan benih Dao Void, tapi kau tidak mau. Kalau begitu, aku sendiri yang harus mengambilnya." Begitu selesai berbicara, si Tuao dengan cepat mendorong tanah, mengangkat tangan kanannya, dan dengan segel tangan, mengarahkan jarinya ke dahi Li Guang. Wus! Tak lama kemudian, bayangan jiwa semi-ilusi muncul di atas badan Li Guang. "Patuhi semua hartamu," perintah si Tuao dengan nada menggoda. "Baik." Jiwa Li Guang mengangguk seperti boneka yang diikat tali, lalu dengan pikiran, ia membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan semua harta di dalamnya. Tak lama kemudian, material langka dan berharga yang tak terhitung jumlahnya menumpuk seperti gunung. Di antaranya adalah botol giok berisi benih Dao Void. Haha, melihat harta karun itu di tangannya, si Tuao tak kuasa menahan senyum puas. Sambil tertawa, ia menyapu lengan bajunya dan dengan cepat mengantongi semua harta karun itu. "Sekarang setelah kumiliki, kau tak berharga bagiku." Si Tuao menyeringai sinis, mengangkat kaki kanannya tanpa ragu dan menghentakkan kaki keras ke jantung Li Guang. Bunyi gedebuk teredam terdengar, dan Li Guang tak sadarkan diri, bahkan tak sempat berteriak sebelum jantungnya hancur dan jiwanya tercerai-berai. Seketika, kilatan kejam terpancar di mata si Tuao. Ia mengangkat tangan kanannya dan memukul pinggangnya sendiri dengan pukulan backhand. Dengan bunyi duar, si Tuao batuh darah dan terhuyung mundur. Si Tuao ini sungguh kejam, ia bahkan bisa begitu kejam pada dirinya sendiri. Qin Feng, yang diam-diam mengamati, tak kuasa menahan desahan. Ini benar-benar membuktikan pepatah, "Kau bisa tahu wajah seseorang, tapi tidak hatinya." Perlu diketahui bahwa Dewa Pisau Kecil si Tuao selalu menampilkan dirinya sebagai sosok yang adil, jujur, dan tanpa pamrih. Meskipun arogan dan tak terkendali, karakternya sungguh mulia. Semua murid Tanah Suci King Chuan sangat menghormatinya, sehingga ia dijuluki Dewa Pisau Kecil, yang menandakan penerusnya sebagai Dewa Pisau Kingdi. Namun, tak seorang pun menyangka si Tuao akan bermuka dua, tindakannya sangat berbeda. Saat itu, si Tuao tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dan melancarkan pukulan dahsyat. Kusen jendela hancur seketika, menciptakan lubang besar. "Ah, tolong! Tolong, ada pencuri yang menyusup." Si Tuao menyeringai sinis, menjerit melengking. Suara itu menyebabkan kegemparan di seluruh villa. Sosok-sosok berhamburan dari segala arah, menyerbu kamar Li Guang. Yang pertama tiba adalah Dewa Suci King. Ia menendang pintu hingga terbuka dan melesat masuk ke dalam ruangan. Sekilas pandang memperlihatkan Li Guang tergeletak tak bernyawa di tanah, dan si Tuao terluka parah dengan darah menetes dari mulutnya. Matanya membelalak marah, dan ia meraung, "Aur, apa yang terjadi?" "Bah-tuuk, bah-tuuk." Si Tuao segera menyeka darah dari mulutnya, suaranya terdengar sedih. "Guru, barusan, ketika saya dan saudara muda Li sedang bertukar wawasan kultivasi, seorang penjahat tiba-tiba masuk melalui jendela, dengan cepat membunuh saudara muda Li Guang dan melukai saya sebelum melarikan diri. Jika saya tidak bereaksi cepat, saya mungkin akan mengikuti jejak saudara muda Li Guang." "Seperti apa rupa penjahat itu? Apakah Anda melihatnya dengan jelas?" tanya Qin Feng dengan marah. "Maaf, Guru, penjahat itu mengenakan jubah hitam dan topeng wajah hantu yang aneh." "Saya tidak bisa melihat wajah aslinya," jawab si Tuao dengan senyum sedih.
King Feng sangat kecewa. Wus! Saat itu, sosok-sosok menyerbu dari segala arah, membanjiri ruangan. Tak lama kemudian, ruangan itu dipenuhi oleh para tetua dan murid dari Tanah Suci Qingchuan. Di antara mereka adalah gadis suci Qinglan. Ah, saudara senior Li sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Li Guang adalah anak ajaib tak tertandingi di Tanah Suci Qingchuan kita, harapan masa depan kita. Kematiannya merupakan kehilangan besar bagi Tanah Suci kita. Ya, binatang buas mana yang melakukan ini? Begitu aku menemukannya, aku akan mengulitinya hidup-hidup, mencabik-cabiknya. Mendengar ini, para tetua dan murid dipenuhi amarah yang benar, meraung keras. Si Tuao, yang berdiri di samping, mendengarkan, bibirnya berkedut tanpa henti. Namun, yang lain berasumsi dia hanya diliputi kesedihan, jadi mereka tidak mencurigainya. Lagi pula, si Tuao selalu memiliki reputasi yang sangat baik di Tanah Suci. Selain sedikit arogan, dia sempurna dalam segala hal lainnya. Dia sangat baik kepada para murid Tanah Suci. Siapapun yang berani menyakiti para murid Tanah Suci Qingchuan, si Tuao akan membela mereka. Ini membuatnya mendapat julukan Dewa Pisau Kecil. Baiklah, semuanya diam. Melihat kekacauan di ruangan itu, King Feng meraung tidak senang. Semua orang langsung terdiam. Wajah King Feng pucat pasi saat ia mengamati para tetua dan murid yang hadir, berteriak dengan tegas, "Semua tetua dan murid, dengarkan perintahku. Mulai saat ini, lakukan segala daya kalian untuk menangkap si pembunuh. Siapapun yang menangkap si pembunuh akan diberi pahala yang melimpah oleh Tuan Suci ini. Para tetua akan naik satu tingkat. Murid akan langsung naik pangkat dari murid inti menjadi murid inti. Murid inti akan diterima sebagai murid pribadiku. Baik, Tuan Suci, kita akan pergi mencari si pembunuh sekarang. Pahala yang besar selalu mendatangkan orang-orang pemberani." Mendengar ini, para tetua dan murid merespons serempak, dengan cepat berhamburan untuk mencari si pembunuh. Nyatanya, pembunuhnya adalah si Tuao. Luha-luhanya dan kusen jendela yang pecah hanyalah ilusi ciptaannya. Karena itu, hasilnya pasti akan gagal total. Tak lama kemudian, hanya tersisa 3 orang di ruangan itu. King Feng, si Tuao, dan gadis suci Qinglan. Dengan santai, ia menjentikkan pergelangan tangannya, mengeluarkan pil penyembuh bermutu tinggi, yang kemudian ia serahkan kepada si Tuao, sambil berkata dengan cemas, "Ini adalah pil kaisar mendalam tingkat 9 yang kuperoleh dari reruntuhan purba. Khasiatnya sungguh luar biasa, cepatlah minum." "Terima kasih, Guru." Si Tuao segera berterima kasih, mengambil pil itu, dan menelannya. Kemudian ia duduk bersila dan mulai berkultivasi dengan konsentrasi penuh. "Guru Suci, saya bisa mengurus kakak senior di sini. Jika ada yang harus Anda lakukan, silakan." Melihat Guru Suci King Feng mondar-mandir tanpa sadar, gadis suci Qinglan segera menasihati. "Baiklah, tetaplah di sini dan jaga kakak seniormu baik-baik. Aku akan pergi sendiri dan menyelidiki pembunuhnya." Qinglan mengangguk, dan dengan suara mendesing, badannya lenyap seketika. King Feng awalnya berencana menunggu sampai semua orang pergi sebelum pergi mencari si Tuao. Tanpa diduga, gadis suci Qinglan dengan sukarela tinggal untuk menjaganya. Sepertinya ia tak punya pilihan selain terus menunggu. Sekitar sebatang dupa kemudian, si Tuao tiba-tiba membuka matanya, tatapannya memancarkan cahaya terang dan cahaya keberuntungan. Ia memang terluka, tetapi tidak mengenai organ vital apapun. Hanya dari luar, luhanya tampak sangat pareh. Setelah meminum pil Kaisar Xuan, luhanya tidak hanya sembuh total, tetapi kultivasinya juga menunjukkan tanda-tanda peningkatan yang samar. "Saudari junior, terima kasih telah melindungiku." Si Tuao berdiri dan dengan tulus berterima kasih kepada gadis suci Qinglan. "Bukan apa-apa, kita sesama murid, ini yang harus kulakukan," jawab gadis suci Qinglan lembut. Saat mengatakan ini, alisnya sedikit berkerut, seolah-olah ia sedang memikirkan sesuatu, tampak ragu untuk berbicara. "Ada apa, saudari junior? Apakah ada yang mengganggumu?" tanya si Tuao dengan khawatir setelah melihat ini. "Ya, aku memang mengalami sedikit masalah, dan aku tidak tahu bagaimana mengatasinya," kata Santa Qinglan dengan ekspresi khawatir. "Jika kau percaya padaku, saudari junior, kau bisa mengatakan yang sebenarnya, dan aku akan membantumu menemukan solusi," seru si Tuao keras. Mendengar ini, raut wajah Santa Qinglan sedikit berubah, dan ia tergagap. "Aku. Saudara junior, apakah ada yang menindasmu? Kalau begitu,
Beritahu kakak senior, dan aku pasti akan membantumu mendapatkan keadilan. Melihat ini, Si Tuao langsung berkata dengan tegas. Jika Qin Feng tidak menyaksikan Si Tuao dengan kejam membunuh rekan seperguruannya, Li Guang. Ia mungkin tertipu oleh kedok Si Tuao, yang menganggapnya mulia, tidak egois, dan suka menolong. Santa Qinglan juga sangat tersentuh mendengar ini. Ia menggertakkan gigi dan akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berkata, kakak senior, sejujurnya, aku hamil. Ah, kau, apa yang kau katakan? Kau hamil. Mendengar ini, wajah Si Tuao berubah marah, dan ia tak kuasa menahan diri untuk meraung. Tersembunyi di balik bayangan, Qin Feng juga terguncang, matanya terbelalak tak percaya. Gadis suci Qinglan sedang hamil. Mungkinkah ia mengandung anakku? Demikianlah novel Menara Kosmik part 83. Nantikan part-part selanjutnya, kelanjutan dari novel ini tetap bersama dengan Suara Serak Channel.